Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Ini bunyi ayatnya, oke? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kan selesai. Bahkan dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Anak saya juga masih TK, bahkan belum TK akan paham kok dengan kalimat seperti ini. Maka pertanyaannya adalah, yang Maha Kuasa itu, yang Tuhan itu, yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Kan gitu. Tentu jawaban akal sehat yang membangkitkan, karena tidak mungkin Tuhan itu dibangkitkan apalagi mati. Anda tidak akan percaya kan Anda, loh, saya tidak membahas tentang, saya bilang tadi tentang iman dan kepercayaan. Anda bungkus rapi-rapi, mau pakai kain lenan, kain lampin, kain apa terserah, saya nggak ikut campur itu. Yang sedang kita bahas itu data, ya. Yang sedang kita bahas itu data, komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang bisa kita sepakati bersama kebenarannya. Kecuali lawan diskusi saya pakai bahasa roh, baru saya angkat tangan, saya nggak akan ikut campur. Kalah saya akan bilang oke, saya kalah gitu loh. Oke, lanjut, syukuran. Ya silakan Pak Yosua, tadi katanya udah goyang. Aduh. Ini sih saya udah bilang nih, kalau nggak kuat mah goyang. Saya cuma ngomong itu aja kan. Karena pembahasannya ini, ya kalau bicara dengan konteks, saya makin goyang makin kuat Pak. Ya gimana? Oh, makanya itu saya bilang, untungnya saya kuat nih. Kalau yang nggak kuat goyang Pak. Lo betul, karena kan dengan pembungkusan bahasanya itu antara yang membangkitkan dan dibangkitkan, mana lebih ini? Ya tentu yang membangkitkan kalau secara normalnya orang bahasa manapun, betul ya. Tapi kalau saya menganalisa, kenapa bicara dibangkitkan? Karena dia ada visi misi untuk penyelamatan dan jadi hakim yang adil. Makanya lah Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa, yang dia notabene tidak, tubuhnya itu sudah mati, kan begitu kan, gitu loh. Tapi dia itu adalah Allah sendiri, karena kan dia bilang aku dan Bapa satu, kan begitu kan, benar nggak? Gimana? Tadi Mbak Rifa udah cakep tuh. Oke, baik. Kan gitu kan? Kalau gitu biar enak lagi, kan saya bilang gini Pak, sekali lagi saya bilang, ketika saya berdiskusi dengan Anda, saya tidak pernah berani berasumsi atau menafsirkan seenaknya, semau saya kitab Anda. Nanti saya dikira saya menghujat dan menghina, kan gitu ya. Karena saya hargai itu kitab Anda. Maka ketika Anda punya narasi, lalu narasi Anda berlawanan dengan isi kitab, maka di situ saya berhak untuk mengoreksi pernyataan Anda berdasarkan kitab Anda, bukan berdasarkan kitab saya. Karena kalau berdasarkan kitab saya, tentu Anda akan tolak karena Anda tidak imani kitab saya. Nah, berdasarkan kitab Anda yang tadi disampaikan, pertama mengenai masalah Tabita dan sebagainya tadi sudah terjawab. Memang di situ tidak bisa dibantah karena memang ada selain Yesus juga yang bisa menghidupkan, kan gitu ya. Nah, di sini mari kita bahas pelan-pelan ya. Anda mengatakan kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan sebagainya yang Maha Kuasa. Bahkan di sini kalau kita buka ya, ini menarik sebenarnya di sini. Coba, yang dibangkitkan itu siapa? Nah, ini ya. Nih. Pertama, bunyinya nih, saya pakai data ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Yesus telah dimuliakan oleh Allah dan dia sebagai hamba Tuhan, betul? Ya, betul. Secara manusia, betul. Nah, secara manusia. Lalu yang dibangkitkan ini siapa sekarang? Yang dibangkitkan.
Tadi Anda katakan sebagai Tuhan juga. Nah, kita lihat, oke? Kita lihat ke bawah ayat terakhir. Mari kita. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan siapa? Hambanya. Siapa? Hambanya. Nah, yang dibangkitkan oleh Allah itu siapa di sini? Yesus lah. Yesus. Nah, berarti Yesus itu sebagai apa? Iya, dia hambanya Allah. Nah, gitu dong. Yesus itu sebagai hamba Allah yang dibangkitkan oleh Allah. Itu yang benar, Pak. Ya kan? Betul. Ketika Anda tadi katakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang nggak nyambung. Nggak nyambung, saudara-saudara. Tapi kalau sebagai seorang hamba, ya memang itulah yang benar. Seorang hamba itulah yang akan dibangkitkan oleh Sang Maha Kuasa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan surah Maryam ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, bahwa aku ini seorang hamba Allah dan diberikan Alkitab dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisolati wa zakati madumtu hayya, gitu. Di ayat berikutnya terakhir dikatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan, keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan wafat, dan pada hari aku akan dibangkitkan kembali. Yang mengaku hamba tadi itulah yang akan dibangkitkan. Dikonfirmasi juga oleh kitab Anda bahwa Yesus ini sebagai seorang hamba Allah yang akan dibangkitkan oleh Allah, gitu. Bukan seorang Tuhan yang Maha Kuasa yang dibangkitkan. Nah, itu isi ayat. Kalau isi iman Anda berdasarkan ajaran gereja, ajaran Bapak Pendeta dan sebagainya, itu silakan, Pak. Nanti dibahasnya di gereja aja dan di keluarga yang Kristen. Itu silakan. Bahwa Yesus itu hebat, maha segalanya, dia yang bangkit sendiri, yang bangkit dari kubur, yang Maha Kuasa dan sebagainya, itu silakan. Karena nggak pakai kitab kan, pakai doktrin, silakan gitu. Tapi yang kita diskusikan itu pakai ayat dan pakai kitab, gitu, Pak. Ya, anggaplah beginilah, kita berbicara dia utusan, hamba, betul ya? Kalau di kitab situ ya, di kitab, anggap itu di Bible. Saya pengen tanya, di Bible pun juga kan tertulis, nggak ada satupun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi di situ menyatakan, ini loh, saya ini jalan kebenaran dan hidup nih, gitu kan? Kalau situ mau nyampe ke Bapa, ya akulah jalannya, kan begitu? Owner, jadi penghuni surga, pemilik surga, gitu kan? Owner. Ya, sang hamba itulah yang mengantarkan hamba yang lain sampai kepada tuannya. Ya, karena dia jalan, guidance, dia tuh penunjuk jalan, dia pembimbing. Mau diputar balik kemana lagi kita ini? Tolong apa? Waras sedikit dong. Kita diskusinya pakai ayat, jangan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin saya angkat tangan, saya hargai itu. Di ayat pun ada. Coba lihatlah, akulah jalan kebenaran hidup tuh ada. Tahu itu di Yohanes 16 itu, tahu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Coba berdasarkan pernyataan Yesus, yang dituju itu siapa? Ya kepada murid-murid dan manusia di dunia lah. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus jalan, Bapa tujuan, betul? Jadi sementara Pak Yosua itu mau sampai kepada tujuan atau tidak? Sampai tujuan dong, harus finish sampai tujuan. Kalau mau sampai tujuan, yang Tuhan itu yang dituju atau jalan petunjuk itu? Ya sampai tujuan, yang dituju. Loh, yang Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan itu yang jalan atau tujuan? Tujuan. Tunggu dulu Bu, satu-satu. Iya. Masa Pak Yosua seumur hidupnya nyembah jalan terus, nggak pernah nyampe ke tujuan?
Bagian Yang Anda sembah kan jalan, Pak. Yesus. Sementara Yesus mengatakan kalau mau sampai kepada Bapa ikuti Yesus. Kan gitu. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang aku miliki, dan seterusnya kan. Sama seperti engkau telah memberikan hidup yang kekal, dan seterusnya. Apa itu hidup yang kekal itu? Agar masuk sampai ke tujuan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Bapa satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan atau yang telah engkau utus. Lah itu jalan seperti itu yang akan sampai ke dalam kehidupan yang kekal, alias sampai kepada Bapa. Kan gitu. Nah, bener. Ya. Itu udah cakep tuh. Narasi cakep tuh. Nah, iya. Gitu. Jadi Bapak itu mau hidupnya mau tetap di jalan atau mau sampai ke tujuan? Ya tujuan lah, mana di jalannya? Nah, kalau Tapi kan mau sampai ke bagaimana kita tujuan bisa berarti sampai yang tujuan? disembah itu yang dituju atau jalannya? Kan dibilang Ya, tujuannya lah. guidance ini siapa nih? Gitu loh. Ya, nah, ya itu tadi. Kemana? Yesus itu kan guidance ya, Contoh gini, jalan kita yang nih kayak memberikan tur-tur. petunjuk jalan. Contoh begini. Yesus katakan, ini contoh. Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu penunjuk jalan atau bukan seperti itu? Yang dimaksud itu jangan coba itu Tuhan Allahmu itu tuh Yesus sendiri gitu loh. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Kok malah jadi ke Yesus itu sendiri? Yesus itu kan tadi sebagai jalan agar orang itu tidak tersesat. Lalu jalan itu kan petunjuk, pengarah, sebagai pembimbing agar orang itu tidak tersesat. Agar tidak tersesat itu seperti apa? Menyembah Tuhan yang benar dan percaya kepada Tuhan yang benar. Siapa yang disembah itu? Kata Yesus, sembahlah Elohim Tuhanmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Berarti kepada tujuan itulah engkau menyembah. Kepada yang dituju itulah engkau berbakti, bukan kepadaku, bukan kepada jalan. Kepada Yesus itu ikuti perkataannya. Oke. Yesus perkataannya kita ikuti. Sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan Allah, yang dimaksud dengan Elohim, itu wujudannya siapa? Loh, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat Dia, memang manusia tidak dapat melihat Dia. Tujuh, Abrahamnya nggak bisa melihat pada Ya saat sudah, tidak ada yang tahu. Tapi itulah Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang mengutus Yesus. Kalau dikatakan Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, layak nggak pernyataan seperti itu diberikan kepada Yesus? Nggak layak. Karena cuma satu-satunya. Kalau Oke. satu-satunya nggak ada yang lain. Kalau nggak ada Sekali. yang lain, kalau ada yang lain berarti pengkhianat. Contoh, Pak Kan Yosua dibilang punya tidak, bini, tidak. bilang ke bini, Oke. kepada bininya bilang, engkau adalah satu-satunya wanita cerdas di muka bumi, engkau satu-satunya istriku. Nah, tapi enggak. Nanti ada di luar bilang satu-satunya lagi, kan gitu. Kristen biasanya gitu, percaya bahwa mengenal engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi ntar dulu ada tiga. Nah kan kayak gitu. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Coba kau bilang kepada bini satu-satunya istriku, tapi ternyata ada tiga, ditampar sama istri. Ayo gimana? Gini, saya setuju omongan itu. Tapi pertanyaan saya, kalau kita tidak mengikuti guidance, kita akan nyasar. Ya Kita betul, ikuti. akan salah arah. Ikuti, bukan itu, disembah. makanya kita ikuti Yesus gitu loh. Nah, Betul gak? contoh. Karena di jalan kebenaran hidup, kita kan nyasar. Oke, Kita mau kemana? Kan ya. kita di situ bilang, Allah itu adalah tak berwujud. Nah, kita mau nyembah siapa? Allah pohon, Allah laut, Tuhan Ya dewa. jadinya Dewa mana berwujud kali itu gitu? mah Bang. Nah makanya kan nggak ada wujud kan? Ya itulah Tuhan. Makanya di dalam kitab Anda dikatakan nih ya. Nih. Ini aja dulu ya sebelum saya pindah ayat ini, contoh. Yang nomor 13 ini. Ini kan dikatakan nih.
Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Berarti Yesus ini adalah hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, betul? Hambanya ini kan sebagai jalan, penunjuk jalan, oke? Nah, yang wajib disembah itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub atau hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Coba. Dua-duanya, Tuhan dan hambanya. Waduh, Iya, kan tadi Tuhan. sudah dibilang satu-satunya Tuhan yang benar. Kok jadi dua-duanya? Lah, kan udah ada istilah Tritunggal di Kristen. Kenapa harus Nah, bingung? itulah bilang Apa tadi. hubungannya? Saya contoh, saya tadi udah ngasih contoh. Jadi Saya beda tadi udah juga ngasih itu, contoh. Maka gini Bang, contoh. Kalau sudah satu-satunya, ada yang lain nggak? Nggak ada, karena kata satunya mencerminkan. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, Iya, kenapa di sini Anda bilang keduanya? Lah, karena bahkan tiga, tapi tadi Tritunggal. Ya itu berarti tidak lagi satu-satunya namanya. Satu-satunya, Gimana sih? itulah. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Memang tidak bisa Pak dicerna kalau Tritunggal itu dengan akal pikiran. Anda sendiri yang mencerna kok. Waras sedikit dong. Iya, makanya saya ucapkan pencernaan saya. Oke. Ini pencernaan pikiran kita yang harus Ya, dipercaya coba sebagai pelan-pelan. Kristen. Yang Ya, oke. dinamakan satu-satunya, ada nggak yang lain selain dari satu-satunya itu? Tidak ada, tapi Bapak perlu tahu satu-satunya dimaksud tetap Tritunggal arahnya ya Pak. Bapak Nah, Yesus yang ibarat Anda itu bilang gini ke istri Anda, engkau adalah istriku satu-satunya. Tapi maksudnya ada tiga gitu loh. beda. Apa nggak ditampar sama bini? Beda, kalau istri itu kemanusiaannya manusia biasa. Tapi kalau yang disebut di situ di ayat itu satu-satunya hamba, dia juga Bapa, dia juga Yesus yang adalah hamba, dia juga Allah Roh Kudus yang bahkan bisa membangkitkan orang mati tadi. Kenapa jadi Memang ngarang nggak begini? Iya, memang nggak bisa dimengerti. Saya sendiri pun kalau secara ukuran akal kalau nggak bisa manusia dimengerti, kenapa Anda jelaskan? ya saya mengerti, memahaminya, meyakininya pakai iman. Makanya orang Kristen itu Ya banyak makanya yang kita diskusikan bukan iman tapi ayat. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? enggak karena Bapak tanya kenapa saya bisa memahami, menerima itu. Memang semuanya harus dipercaya dari dengan mana iman. sumbernya? Maaf Pak, Ketritunggalan itu harus dipercaya dengan iman. Kalau enggak, memang enggak masuk akal pikiran manusia Pak. Harus dipahami Ya dengan karena iman. ya Betul, karena iman itu Tritunggal artinya itu tahu, kan? bukan ajaran Yesus kan? Apanya enggak bukan ajaran Yesus? Ajaran Yesus itu yang Bukan. Bapak tunjuk-tunjuk itu. Iyalah, itu kan Alkitab, isi Alkitabnya Di orang mana Kristen. Yesus mengajarkan Tritunggal? Di mana Yesus itu kalimat-kalimat itu semuanya penuh dengan pengertian Tritunggal. Buktinya Bapak sampai bingung kan? Kenapa satu-satunya? Kenapa bukan, satu-satunya? Di situ bukan sebenarnya gitu udah ada caranya. pelajaran Tritunggal, Pak. Itu kan Bapak udah baca. Satu-satunya Bapak sampai bingung kan? Yang Kristen Itu udah ada siapa kok pelajaran kamu Tritunggal yang di ngajarin situ. Aku bilang Itu udah ada bukan. pelajaran Aneh Tritunggal banget di kok situ, Fanny Pak. ini. Saya punya data dari Kristen sendiri. Mm-mm. Iya, kamu punya data, tapi kamu tidak mendalami. Itu Loh. makanya saya Makanya bilang kalau comot di sana, dalam comot sini, penuh pertanyaan. Saya ini Nanti Bapak dalam, pengertian Mbak. sendiri. Saya Nggak ini dalam, Pak. dalam. Kalau Bapak dalam, Bapak mengakuin itu satu-satunya dia. Ya juga Anda nggak dalam. akan tahu. Dia juga Cetek tujuan, banget logikamu, dia Bapa, Pak. dia Logikamu Yesus. cetek banget. Kan itu Kenapa juga jadi yang malah bikin melakukan paduan itu. suara? Hei, satu-satu. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Enggak, tadi aku kan Ibu ini motong, kan kita tadi berdua. Bapak nanya kenapa Jen, satu-satunya? yang lain diam, yang lain diam, kasih Bang Charles, yang lain mute. Iya, oke, terima kasih. Iya, jadi gini kembali Pak, kan Bapak yang tanya satu-satunya, berarti nggak ada yang lain. Memang nggak ada. Loh, jadi kenapa tiga? Karena kata satu-satunya itu juga mengandung tiga. Jadi di mana-mana itu Tritunggal itu Ya pegang. Pak. nggak ada, Bang. Coba Memang, kata ketawa, satu-satunya itu Saya maklum, ketawa. nggak gini Kan loh, memang- Bang. Coba ya, bukan, Bang. Yang namanya satu-satunya itu nggak ada lagi duanya. Itu nggak ada Iya, memang duanya, nggak ada dua. apalagi tiga. Iya, nggak ada duanya selain yang Tritunggal Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Satu-satunya itu. Ya itu jadi tinju. Iya, makanya Bapak. Kenapa nggak jadi bisa, tiga? kan?
Oke, jadi gini Pak. Kan Makanya Bapak satu-satunya itu berarti Iya. nggak ada lagi kata dua, apalagi kata tiga, memang, gitu loh. Memang satu itu SATU satu, nggak ada dua DUA di Ah. situ atau tiga TIGA, Ah. nggak ada. Satu Ya satu. berarti nggak ada kan? Lah, Nggak tapi ada kan kata itu- dua, nggak ada kata tiga, hanya satu-satunya kan gitu. Tapi kan Bapak kan perlu memahami kalau kami umat Kristen dikatakan satu-satunya itu tetap kami pegang teguh mengandung unsur Tritunggal. Ya kalau Bapak menentang nggak apa-apa Pak. Makanya Bapak sulit menerima kan karena Ya nggak kayak kalau kami. Tritunggal, Nggak kalau kayak Tritunggal kami. nggak gugurlah kata satu-satunya, Bang. Enggak loh. Kan itu Kata yang sedang Tritunggal- kita bahas. Lah, tunggal apa satu? Tiga. Kata Tritunggal tiga dan di Nah dalam itu ada satu. tiga, nggak gugur kata satu-satunya. Enggak, buktinya Tritunggal enggak jadi. Enggak, jangan tepuk tangan dulu. Buktinya kata Tritunggal enggak dipisah menjadi tri aja atau tunggal aja, tapi Tritunggal. Tunggalnya situ kan artinya satu tunggal. Lah itu pencerminannya. Ya tapi ada tiganya. Makanya Ya, saya emang bilang tiga, tadi. ya memang Tritunggal. Makanya kalau saya kami, bilang Pak. tadi, contoh nih saya bilang, Bang Charles ya, Anda bilang ke istri Anda, kamu adalah istriku satu-satunya. Beda. Oke. Jangan disamakan. Itu Loh. beda case-nya. Istri saya manusia biasa. Bukan. Ini tentang Allah itu kalimat satu-satunya. nggak Dengerin bisa. dulu, Bang. Iya, tentang kalimat aja itu, Pak. Saya paham. Tapi kalau sama istri Nah, saya nggak iya, bisa dikatakan kalau satu-satunya, kalau yang satu-satunya tertinggal boleh nggak ada tapi, ada dua gitu atau tiga gitu? Ya, nggak boleh adalah namanya satu. Ya Tapi nggak bisa. boleh. Cuman kan jangan Bapak paksa kalau itu diucapkan bisa sama dengan bini saya. Bini saya manusia biasa sementara Yesus manusia Ya yang tahu lah. Allah sendiri ada di dalamnya. Ya Allah sendiri. Nah, Makanya jadi ini bingung, kan? kita ke Itu buktinya harus dipercaya sekarang, dengan ke iman, bukti. Pak. Kita ke bukti ya. Tadi kan Ya. yang saya sampaikan. Ini sejarah nih, sejarah ya. Nih. Sejarah singkat doktrin Trinitas, oke? Punya Kristen, namanya ada, sumbernya ada. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep. Ya salah. Itu tulisan manusia, Pak. Bisa salah itu. Itu tulisan manusia nggak Lah, saya ini- akui. Lah, ini tapi Bapak sejarahnya, pegang- Pak. Enggak, Ini kembali ke membahas ayat itu. sejarah. Iya, saya nggak Nah, mau sejarah. nanti- kembali. Siapa yang memperkenalkan? Siapa yang memperkenalkan? Diperkenalkan oleh Tertullian di abad keberapa? Oh, abad kedua. Nah, Abad kalau- kedua Yesus ada nggak? Nggak ada. Yesus kan di abad pertama. Nah, berarti bukan Yesus yang mengenalkan tentang Trinitas dan bukan Alkitabiah, karena baru dikenalkan oleh Tertullian di abad kedua. Oke, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Ini sejarahnya. Trinitas itu adanya di abad kedua, dikenalkan oleh Tertullian. Dia sembah apa tadi Pak Guru? Sembah apa? Sembah apa tadi? Tertullian ini sejarahnya, beliau ini seorang penyembah berhala. Wah. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Halo, Pak. Pak, itu Tertullian Makanya itu Anda mau manusia. paksakan Alkitabiah, nggak akan bisa, orang sejarahnya juga kayak gini. Lah, Ini sejarah ya. Alkitab itu lebih tinggi dari sejarah. Sejarah ini ditulis di Tertullian. Tertullian itu adalah seorang manusia Ya. yang belum juga kami bisa percaya karena kami percaya lebih bagus ayat langsung Alkitab atau Tuhan Yesusnya atau Ya, Tuhan di Yesus mana? daripada- Di mana? daripada Ya, di mana tulisan-tulisan coba? Di mana? Tertullian. Tadi Bapak bilang Yesus Ya apalagi kalau ada- memang Anda katakan ada, coba di mana ayatnya? adalah Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi Mana Tritunggal? manusia. Iya, dengar dulu firman Pak. Makanya Bapak ini pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Allah, Pak. Allah kalau kalian bilang. Dan firman itu, maaf ya itu hanya sekedar bacaan ya. Kalau kami tetap menyebutnya Allah gitu. Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Manusianya siapa? Yesus. Di situ udah ada dua loh diceritain. Allah dengan Yesus. Tuh di dua ayat itu aja udah ada dua unsur yang diucapkan, dijelaskan. Firman dan itu dimaksudkan adalah Tritunggal. Theos. Firman itu adalah Allah, kan gitu. Iya, Lalu kalau bahasa firman Indonesia. itu menjadi manusia.
Nah, Yesus. Ya firman ini menjadi Yesus. Di mana Itulah Tritunggalnya? lah dalam rahim Maria. Lah kalau Allah Roh Kudusnya ceritanya setelah Yesus mati dan bangkit. Nah, itu perkara kata-kata bangkit mati tadi kan. Ya Turunlah itu Allah mah Roh namanya asumsi, kawan. Bukan diceritain di ayat Malah di itu situ kok. dikatakan firman itu, firman yang adalah Theos menjadi manusia. Iya, Yesus manusianya. Yang manusia Ya dimaksud berarti adalah itu. satu Tuhannya, Tuhan Anda itu Yesus kan? Karena sudah Tidak. jadi manusia. Tidak, yang diceritakan Lah? situ sudah dua unsur. Ya biar dapat Tritunggalnya kalau Bapak pahami. Yang menjadi Bapak, manusia di situ siapa? Yesus, Yesus. Allah yang jadi manusia. Theos aja Theos ya, Theos. Aku Sesuai nggak dengan ngerti originalnya. mohon maaf nggak ngerti bahasa Theos Ibrani Yunani saya nggak Nah, paham. Saya- kalau gitu kami Bahasa kasih tahu Indonesia. biar Anda ngerti. Bukan Ya, dengerin udah, Bang. Yang Bahasa penting originalnya kita kan di tahu. situ menggunakan kata Theos. Boleh nggak Anda bangga dengan bahasa original kitab Anda? Sekali aja pas lagi diskusi. Kalau belum ngerti saya kasih ngerti. Di situ kata originalnya kan menggunakan kata Theos. NRK en hologos, kai hologos en prostontheon di situ menggunakan Theos. Nah, jadi maksudnya di situ adalah Theos. Selama diskusi minimal boleh ya saya pakai kata Theos. Firman yang adalah Theos telah menjadi manusia, kan gitu. Halo, Ya. host. Assalamualaikum Gimana, Bos? warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yusuf. Ya udah. Berarti di situ Tuhannya Kristen sudah jadi manusia kan? Ya oke lah, sudah Charles tidak usah nyambung lagi Charles. Saya sama Alif saja nih. Kau siap Alif? Enggak. Saya masih mau sama istri. Oh, janganlah, Charles sudah tidak usah lagi itu. Saya kasih pertanyaan yang ya anak udah. sekolah minggu ini. Ini anak sekolah minggu ini. Oh iya ya, anak sekolah minggu. Bang Charles dibuka mute-nya Bang. Itu ke mute itu Bang Charles. Lanjut. Oke, sudah saya buka. Udah selesai nih Pak yang tadi tentang itu. Ya. Jadi firman yang adalah Theos telah menjadi manusia, kan gitu ya? Firman adalah Allah dan Allah yang menjadi manusia. Itu yang bisa mampu saya sebutkan karena saya tidak terlalu mengerti, nanti takutnya salah bahasa karena saya bukan ahli bahasa Theos. Bukan. Enggak. Saya bisa bantu Anda kok. Apa Saya artinya bisa Theos? bantu Anda. Oke, Dan di jangan situ promo. dikatakan, Nah, ya loh. Di situ kitab Anda menjelaskan Yohanes 1 nomor 1 berdasarkan originalnya menggunakan kata Theos. Anda harus kenal, Bang. Udah Anda lah. harus kenal. Sekarang saya tanya lagi Bapak, Theos itu apakah artinya Allah? Biar saya setujuin. Karena saya kan minta ajarin, minta bantulah. Enggak. Kalau Theos itu artinya Allah. itu Tuhan atau ilah gitu. Sama nggak dengan Allah di kalian atau Allah di kami? Oh, beda. Theos Berarti bukan itu kan Theos. kalau bahasa Indonesianya, Theos ke bahasa Inggris disebut sebagai God. God Pokoknya ke kalau bahasa dia nggak Indonesia Allah, itu kan Tuhan. Saya takut nyasar, mohon maaf. Aduh. Kalau Kenapa ya, sih? Enggak, jangan takutnya. Anda nggak percaya dengan tulisan kitab Anda? Bung Lam. percaya, tapi tulisan yang saya baca itu bahasa Indonesia. Firman itu adalah Allah. Dari tadi udah saya bilang Allah, kalau kami nyebutnya Allah. Kalau Bapak ganti Dan Theos, saya kasih akan tahu mati. sama Anda Akhirnya meleset. bahwa Makanya- kata originalnya menggunakan kata Theos. Anda percaya atau tidak? Tidak, karena saya tidak percaya Theos ya artinya apa? Saya bisa Nah, ya bilang tidak sudah, mau. kalau Anda tidak percaya kitab original kitab Anda sendiri, bagaimana kita mau diskusi? Tidak. Iya, Orang original Anda saya. nggak punya kitab suci kok, nggak percaya kitabnya? Saya percaya kitab suci lah, orang tidak udah saya sebutkan kok bahasa Indonesia isinya firman Lah, itu adalah di dalam Allah. kitab originalnya menggunakan kata Theos. Anda percaya atau tidak? Aku nggak mau tahu karena saya nggak belajar bahasa Alkitab di bahasa Ya itu, Yunani. ya ini saya ajarin. Tapi Bapak Ini bilang saya Theos itu ajarin. bukan. Bapak bilang soalnya Theos itu God lah, ilah lah. Jadi saya takut meleset artinya. Yang penting dia Allah pencipta, yaitu Bapa di Ya, kami. makanya Itu- daripada Anda takut meleset, lebih baik kau kutakan kata Theos aja, gitu loh. Oh, jangan, terbalik. Daripada saya takut meleset, mendingan saya gunakan kata Allah seperti yang saya percaya Alkitab bahasa Indonesia. Itu prinsip saya. Lah, kata Allah itu kan adanya di Al-Quran, Bang. Lah di Allah di Alkitab kami itu tuh buka Yohanes 1 itu kata Allah ada di Alkitab kami juga, bukan hanya di Al-Quran. Mungkin cara bacanya yang beda, kalian Allah, Lah, kami Allah. Itu ngambil dari mana? Yohanes 1 ayat Emang 1 kata kok Allah itu bilang. bahasa Indonesia?
Allah itu. Ya itu kembali lagi jadinya pembahasan klasik kita, Makanya pembahasannya di jangan sini. terlalu panjang. Di Kalian dalam suka kitab panjang-panjang Anda, dan juga di mana ada celah kalian menyesatkan kami. Itu memang bukan kalian Anda Domba, penipu dalam nama agama. Anda mau bangga atau tidak dengan kitab Anda kalau di situ menggunakan kata teos? Tidak, saya bangga dengan Allah. Saya takut meleset Anda hatinya. mau bangga Wajar atau dong, tidak? Ya Anda harus menghargai saya lah Pak. Kan nggak bisa Bapak Oh, paksakan. berarti kitab Anda yang originalnya salah. Tuhan. Yang originalnya itu benar, tapi yang saya percayain dan saya pelajari, yang saya baca setiap hari. Ya itu sudah ada pakai basis- originalnya. Sekarang Kata gini, Allah itu adanya di kami umat Islam. Bapak bangga Kitab ya dengan Anda kata-kata yang saya. terjemahan Padahal bahasa tujuan Indonesia utama Bapak terlalu nyerempet-nyerempet bangga dengan menggunakan kata Allah gitu loh, Bang. Maaf ya, Bapak terlalu Charles, bangga. coba kau diam dulu Charles. Woi, Enggak lah. kau diam dulu Charles. Kau dengar dulu. Enggak, udah aku dengar. Kau Dia dengar mau dulu. membanggakan istilah kata. Udahlah, kan cukup Kau mudah dengar. saya bilang. Tidak ada Allah di dalam Bible. Diam kau. Kenapa kalian tidak ada yang belajar Kristen ini? Diam Kenapa kau. coba? Kok diam kau, Jones? Itu Jones apa Kau dengar dulu, dengar dulu. adalah Kau dengar dulu. Itu terjemahan salah. Terjemahan salah itu kau dengar dulu makanya diajar. nggak bisa kau bilang Dengar dulu salah. makanya. Ini original text. Kenapa kamu dengar dulu, dengar. Siapa? Kok malah ngajarin kita? Ini Semua kan kitab Kristen ini. diam ya. diajarkan Nih, kalian. Kitab Semua Anda nih. Kristen diam. Sok pinter Nih. lu. Yohanes 1 nomor 1 kan gitu ya. Ini ada bacaannya, ini ada cara bacanya nih. NRK emi ho logos kai ho logos emi pros ho theos. Nah, theos di sini siapa? God. Theon. Lah ini kenapa kalau ini kan kitab originalmu nih? Bisa nggak maksudnya gitu Anda bangga dengan selama diskusi ini, selama saya diskusi dengan Anda mau nggak bangga dengan kata original yang di kitab Anda? Selama diskusi aja saya minta. Kata teos itu tergantung konteksnya itu bang, bukan bisa diartikan dewa artinya bang. Ya saya nggak ngomong dewa. Loh, saya cuma sedang minta kepada yang Kristen, boleh nggak selama diskusi ketika menggunakan di sini kata theos itu boleh nggak? Misal contoh pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan theos dan firman itu adalah theos, kan gitu. Teologi, monoteisme, politeisme itu juga serapan dari kata theos bang. Iya, enggak usah dibawa kemana-mana. Saya cuman cukup minta kepada yang Kristen mau nggak menyebut nama Tuhannya itu dengan theos selama diskusi. Itu bukan nama Tuhan, Bang. Itu sebutan, arti bahasa. Lah iya, menyebut Tuhannya dengan kata theos selama diskusi. Bukan menyebut nama Tuhan. Menyebut Tuhannya dengan kata theos. Bukan nama, itu generic name, bukan proper name. Iya, itu generik. Ya, saya itu juga general tahu, nama. Bang. Kalau itu saya tahu. Yang saya Terus kenapa minta tidak pakai selama bahasa- kita diskusi, tidak pakai bahasa Tuhan aja? selama kita diskusi, Kristen bangga dengan kata originalnya menggunakan kata theos. Setuju nggak? Itu bukan bahasa original, itu bahasa Yunani. Bung Lam. Ih, lama-lama gua Bahasa sentil nih original, ginjalnya. Ya, kitab original yang tertua, sabar dulu. bahasa kitab Sabar. Anda, Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani bang. Yunani. Ya sudah kan, ngapain diperumit gitu? Ya kan karena ada Tidak, LAI bang, jadi kita pakai Alkitab yang sudah diterjemahkan itu bang, bahasa Indonesia bang. Kitab dari Iya, LAI. Gitu. masalahnya Ngapain, Bang? tadi, Sosokan pakai teos, sedangkan yang kau baca itu bahasa Indonesia. loh, ketika kalian mengatakan Allah menjadi manusia itu menyakiti umat Islam, Bang. Lah, itu kan keyakinan kita. Ngapain kamu menyakiti? Kalau keyakinan Anda mengatakan Theos menjadi manusia, saya tidak sakit hati. Silahkan, kami bangga. Monggo, silahkan. Anda mengambil sebuah istilah dari keyakinan agama lain yang maha suci dan maha tinggi. Ya kata Allah itulah. Lalu Anda katakan Allah menjadi manusia.
tanpa ada rasa beban, sementara kami pemiliknya merasa tersakiti, mengatakan Allah yang Maha Suci Maha Tinggi dikatakan menjadi manusia. Pemilik Nah, dari mana? kalau Anda bangga dengan kitab Anda bahwa Theos menjadi manusia, toh itu kitab Kata Anda, Allah itu, Bang, saya tidak itu sudah keberatan. Duluan digunakan. Pemiliknya dari mana? Tolong. Ibu Eo bisa Justru saya bilang, saya ngajak Kristen bangga dengan kitabnya, malah kenapa kalian nggak mau? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kenapa kalian nggak mau ke rumah kandang sendiri dengan bahasa kitab sendiri itu kenapa nggak mau? Karena kami orang Indonesia, Bang, bukan orang Yunani, Bang. Lalu kenapa Anda menggunakan kata Allah yang itu adalah dari bahasa Arab? Hello, tidak semua Arab itu Muslim. LAI, Bang, kami tidak mengerti kalau untuk itu. Ya, makanya saya kasih pengertian di sini di hari yaitu pelajarannya sekolah Jumat tanpa ada pungutan persembilanan, semuanya gratis, bahwa kitab Anda menyebut kata Theos. Boleh nggak kembali kepada original kitab Anda? Sederhana, selama diskusi aja saya minta. Selama diskusi loh. Biar tidak ada tendensi atau tidak ada kalimat yang menyakiti umat Islam ketika Anda berani dengan entengnya mengatakan Allah menjadi manusia. Nah, makanya, Bang, itu dilihat konteksnya dulu, Bang. Kalau dalam konteks agama Kristen, Allah itu bukan berbicara keberapaan, tapi berbicara kebagaimanaan. Karena itu adalah generic name bagi dalam konteks kekristenan, bukan proper Ya udah, name gitu, Bang. Anda kembali bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Sekarang bagaimana ceritanya kalau satu dibilang tiga atau tiga dibilang satu? Karena kalau dilihat dari secara hakikat dan keberadaan, berbicara mengenai keberapaan. Jadi itu berbicara mengenai kebagaimanaan Allah itu, seperti apa Allah itu. Gitu, Bang. Loh, Konslet otaknya. iya, bagaimana ceritanya? Ini kan kebagaimanaan bukan keberapaan. Maka yang saya bahas bagaimana kebagaimanaan. Bagaimana ceritanya ada satu tapi dibilang tiga, dan ada tiga tapi dibilang satu. Karena itu satu hakikat, Bang, satu hakikat. Saya analogikan aja, Bang, ya, kalau Abang itu dalam tubuh Abang itu, Abang kan manusia ini, Bang. Nah, kalau berbicara hakikat, Abang itu kan satu begitu, Bang. Tapi di dalam yang kesatuan Abang ini, yang manusia ini, kan ada 3 unsur tuh, Bang. 3 unsur, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketiganya ini tidak bisa berpisah gitu. Kalau salah satunya berpisah, ya pasti mati gitu, Bang. Ketiganya manusia atau bukan? Secara hakikat itu manusia, Bang. Secara hakikat itu satu manusia. Berarti gitu. hakikatnya satu kan, manusia. Iya, kayaknya satu manusia. Tapi kalau berbicara mengenai dari berbicara ke bagaimanaan tubuh manusia itu kan di dalamnya ada 3 unsur. Nah, begitu. Ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, ketiga unsur ini kan berbicara mengenai kebagaimanaan dalam hakikat manusia yang satu manusia itu begitu, Bang. Iya, Bang. Sebenarnya Abang tuh nggak masuk kalau ke situ karena semuanya itu kan satu, ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini yang manusia yang mana? Nah, makanya itu tidak bisa seperti Tritunggal itu, Bang. Jadi kita tidak bisa memilih satu di antara yang mana Tuhan. Nah, seperti tubuh, jiwa, dan roh. Kan kita tidak bisa memilih salah satu yang mana manusia begitu, Bang. Karena kalau satu berpisah, ya jadi bukan manusia. Seperti tubuh Abang, kalau tanpa roh kan Abang mati, bukan manusia. Sekarang kalau roh tanpa jiwa gitu. Sekarang bapak tanpa anak mati nggak? Itu tidak bisa dipisah, Bang. Makanya itu karena secara hakikat. Tadi bisa dipisah. Tadi roh tanpa tubuh mati, tubuh tanpa roh mati. Ya, betul. Ya. Lah ya kan? Nah, sekarang bapak tanpa anak. Oke, sekarang kita berbicara di luar konteks itu ya. Maksudnya begini, seandainya kita berandai-andai gitu kan. Nah, yang menurut Abang kan memang itu tidak bisa terpisah kan gitu. Secara konteks dalam Alkitab itu keduanya tidak dipisah. Nah, sekarang kita berandai-andai ini kan begitu, Bang. Loh. Seandainya kita pisahkan gitu.
Oke. Kalau bapak dan anak berpisah, keduanya tidak bisa berbuat apa-apa begitu, Bang. Oke, berarti ketika Yesus mati, Bapak juga ikut mati. Yang mati itu dalam secara inkarnasi dalam kemanusiaannya, yang mati itu adalah fisiknya, kematian fisik, Bang. Tubuhnya yang mati gitu, Bang. Iya, yang mati Yesus atau Bapak? Secara inkarnasi yang mati itu adalah kemanusiaannya Yesus gitu, Bang. Loh. Yang dalam hakikatnya dalam kodratnya sebagai manusia gitu, Bang. Ya berarti beda dong dengan Bapak. Kalau Bapak kan ilahi, kalau Yesus kodratnya manusia. Ini gimana sih? Nggak ada yang masuk loh, Bang, penjelasan Abang ini. Tadi katanya Yesus Manusia dengan Bapak dan tidak ilahi, bisa Bang. terpisah. Ya. Jadi begini, Bang, kalau dilihat, nah makanya perlu kita lihat dari sisi mananya dulu gitu, Bang. Nah, tadi makanya saya bilang Allah itu berbicara kebagaimanaan, bukan keberapaan gitu, Bang. Nah, jadi Ya itu pertanyaan saya, Abang jawab. Semuanya kebagaimanaan. Bagaimana ceritanya tidak bisa terpisah, tapi yang satu mati, yang satu enggak? karena itu dia secara inkarnasi, Bang, secara inkarnasi dalam Nah, kemanusiaan. tadi yang menjadi manusia siapa tadi? Yang menjadi manusia itu inkarnasi, secara inkarnasi, berinkarnasi, firman Ya, roh yang menjadi manusia itu siapa tadi? Tuhan kan? Allah, Allah menjadi manusia begitu, Bang. Dan firman Firmannya- itu adalah Theos. Dan firman yang adalah Theos telah menjadi manusia. Tapi giliran mati ditolak, bukan Tuhan, tapi manusianya. Ini gimana ceritanya ini? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Cara membacanya Theos Hanya itu jangan kamu pisahkan Theos itu kan ada makna tersendiri. Yuk, malah monggo lah. Hoteos, monggo. Hoyos, Hoteos, Sang Tuhan gitu Di kan. situ ada Iya, di situ iya, makna iya, siap. tersendiri. Ya. Nah, sekarang ketika Anda katakan yang mati itu adalah kemanusiaannya, sementara yang hidup juga adalah manusia kan? Yesus selama hidup di muka bumi dia bukan Tuhan. Makanya, Bang, perlu dilihat, Bang, secara inkarnasi Aduh, dalam dilihat kemana kemanusiaan. lagi? Kan abang sendiri yang punya narasi. Begini, Bang, Yesus Kristus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya juga Allah. Begitu, Nah, Bang. ditambah lagi sekarang makin konsep yang tidak akan masuk akal. Oke, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Oke, Ya. baik, saya tanya kalau gitu. Oke, itu konsep Anda ya. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang sepenuhnya manusia, Tuhannya siapa? Dalam kemanusiaannya, dia memiliki hubungan intim, satu visi dan satu misi dengan Bapa. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Saya tanya, Yesus yang sepenuhnya manusia, Tuhannya siapa? Dia satu visi, Bang. Dalam kemanusiaannya, dia dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak, begitu, Bang. Anda tadi mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, kan gitu? Ya, betul. Oke, kalau gitu saya pelan-pelan. Dari sini dulu ya. Yesus yang sepenuhnya manusia, Tuhan atau bukan? Secara inkarnasi, secara hakikat dan keberadaan itu adalah sepenuhnya Tuhan, 100% Tuhan. Gimana sih? Bang. Sebentar. Kan Anda yang mengatakan, pelan-pelan Bang. Anda yang mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, saya tanya yang sepenuhnya manusia dulu nih. Yesus yang sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Kan perlu dilihat, Bang, dia kalau secara inkarnasi yang dimana dia memiliki dua hipostasis atau dua, ini mau dua saya ratu. lempar juga HP-nya. Dia itu Aduh. 100% Kenapa nggak bisa manusia, Bang. jawab dengan tegas? Paling Yesus boleh- yang saya sepenuhnya boleh gantiin Pak Bang, Logos. bentar, Bang.
pertanyaan seperti ini. Enggak, saya minta jawaban aja. Kan dia sendiri yang punya konsep, dia sendiri yang menjelaskan. Saya cuma minta pertanggungjawaban dari pernyataannya. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus yang sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Secara inkarnasi, Yesus 100% Tuhan, Bang. Makanya perlu dia dari kalau secara Iya, hakikat dan maka keberadaan. pertanyaan saya, Yesus yang sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan, Bang. Yang sepenuhnya manusia ya manusia, Bang. Secara inkarnasi manusia. yang mana? 100% manusia. Yang mana ini, Kristen? Beda-beda Abang yang ini. nggak ngerti. Tuhan, Bang. Pertanyaan Abang itu sudah diajukan itu ribuan tahun, Bang. Di awal-awal kekristenan itu Betul, pertanyaan ribuan tahun, dan selama ribuan tahun jawabannya masih membagongkan. Saya juga masih bingung. Sama. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Nah, maka buktinya apa? Buktinya di sini ada 3 Kristen barusan yang bersuara, dan ketiganya itu jawabannya nggak ada yang sama. Karena Abang mempertanyakan dualisme yang muncul secara bersamaan, Bang. Karena itu jawabannya Berdasarkan pasti kedua. dari pernyataan Anda. Oke, sekarang gini aja, Bang. Sebentar, Bang. Oke. Enggak, saya punya pertanyaan sederhana ini. Pertanyaan saya sederhana sekali. Bang Alif, Anda boleh yang buka mengatakan Ibrani 1:8. Ya. nanti Buka Bang aja. ya. Kita jawab dengan itu, Bang. Jawabannya dari situ, Ya, Bang. itu nanti kan mengutip kitab perjanjian lama toh. Enggak, Ibrani perjanjian baru. Surat Ibrani 1. Saya tahu, iya, tapi Ya, itu buka tadi aja, Bang. ayat Kita itu. jawab dengan itu aja. Kan pakai data jawabnya, jadi bukan pendapat. Iya, pakai data aja, Oh, Bang. bukan. Jawab Data dulu. aja. Loh, tadi Ibrani- mengatakan sepenuhnya Ibrani 1 manusia dan ayat sepenuhnya 8, Tuhan. Abang Itu baca. siapa yang bilang? Iya, ada di situ. Makanya buka. Buka Ibrani Emang 1. di situ ada ayatnya. Nah, Ada, Abang baca pertanyaan aja. saya, tolong dijawab dulu. Yesus yang sepenuhnya manusia, Tuhan atau bukan? Tuhan. Dalam secara inkarnasi itu manusia, Bang. Wah, Secara manusia. inkarnasi, Kok beda ya? secara hakikat dan keberadaan 100% keilahiannya itu ya Tuhan gitu, Bang. Sepenuhnya Tuhan gitu, Bang. Loh. Gimana ini? Lah, Siapa ngerti yang maksudnya dia benar? nggak sih? Dia bilang itu Tuhan secara inkarnasi, dia manusia, tapi dia Tuhan. Ngerti Ya, nggak sih? iya, yang sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Itu pertanyaannya. Buka aja tadi dibilang Ibrani buka. Ibrani 1. Saya paham itu tahtamu ya Allah kan gitu. Saya paham ayat itu. Allah bicara mengenai siapa? Mengenai siapa? Allah bicara mengenai siapa? Allah bicara Saya mengenai anak. paham. Nanti Ya Anda sudah. di situ terjebak oleh terjemahan yang korup ya. No, Nah, korup. pertanyaan Nah, saya abang- tadi, abang oke, ya udah Bang Logos mungkin sudah nyerah diganti sama Bang Grade. Oke, saya ganti ya. Anggap aja sudah selesai dengan Bang Abang- Logos. Nah, dengan siapa, Konsep Bang? yang dibuat tidak ada jawaban. Dengan Nah, siapa? oke. Dengan siapa, Oke, Bang? kita buka Satu-satu, Ibrani teman-teman. 1 nomor 8. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ada ayat begini. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Betul ini ayat? Lanjut terus. Betul. Bang, jangan nyuruh-nyuruh saya terus. Tadi Anda minta nomor 8. 8 sampai Tanggapi 12. dulu. Makanya bacanya Iya. jangan setengah-setengah, jadinya kayak gitu. Oke, baik. Kesimpulannya, Satu ayat saya akan kembangkan, bukan hanya setengah tapi satu kitab. Ini 1:12. mengutip kitab apa? Saya tanya, ini mengutip kitab apa? Itu semuanya dari kitab perjanjian lama, Pak. Nubuat. Nah itu dia, makanya saya tanya, ini mengutip kitab apa? Udah, Abang baca aja. Itu kan mengenai Baca Allah aja. yang baca aja terus ke bawah. Berarti Abang- Anda abang- belum abang tahu kan? abang Kalau suka- gitu saya kasih abang kan tahu. suka mengutip kitab. Jadi kita Ya, berikan data dengerin kepada Bang, ini sedang mengutip Ya, ini. mengutip kitab ngajarin perjanjian sih. lama, Bang, Kristen tapi kembali yang ke dikorup konteks, kembali maknanya. konteks ya, Bang. Mari kita lihat. Pertanyaan Abang saya jawab dengan Mari data. kita Karena lihat. Abang lari Nah. kemana-mana. Di sini sedang Abang tuh, ya. mengutip kitab Mazmur 45 nomor 7 dan 8, betul? Abang, saya berikan data. Ya, kemudian Ini sedang Abang lari mengutip. kemana-mana. Iya, Ayo dong. iya. Loh, justru saya yang menampilkan data. Oke, kalau begitu gini deh. Saya menampilkan data. Abang terus bicara, saya dengar dari Enggak, tadi, Abang enggak, bicara. dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Kalau kita bicara mengenai Al-Quran boleh nggak, Dengerin Bang? dulu. Nah, Anda kan membawa saya ngajak ke Ibrani. Padahal di dalam kitab Ibrani, di dalam kitab Mazmur dikatakan
tahtamu Kita tanya kepunyaan Allah. Baca di Ibrani, Bang. Baca Tapi Ibrani, di dalam Bang. ini, lah ini sedang mengutip kitab Mazmur, Bang. Iya dong. Apa katanya? Apa katanya di sana? Tentang apa? Nah, coba Konteksnya apa, Bang? di Tentang dalam kitab Ibrani apa bunyinya? Tetapi tentang anak. Ini siapa yang bicara? Loh, kok malah Allah jadi bicara. Anda nanyain ke saya? Saya terangkan ya, Bang. Ya, Abang diam ya. Ya, saya terangkan ya. Ini Terus? adalah Allah berbicara Iya. ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, Allah berkata tentang Yesus, tahtamu ialah ya Allah, tetap dan seterusnya, tahtamu ya, dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tempat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itulah Allahmu telah mempunyai engkau. Engkau tuh selalu menuju kepada anak, Bang. Enggak, kamu jelaskan dulu di ayat 8 maksudnya apa? Tahtamu, tahtamu, tahta anak. Tentang anak kan, Bang? Tentang anak, tentang Yesus, Bang. Ini Allah sendiri yang bicara mengenai anaknya. Ya terus, ya apa maksudnya? Kan Abang tadi bilang, ya Allah sendiri berbicara mengenai anaknya, mengenai Yesus. Babang baca aja di situ sampai ayat 12. Nyambungnya kemana dengan pertanyaan saya dari konsep yang dibuat Bang Logos, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus yang sepenuhnya manusia itu Tuhan atau bukan? Itu Anda adalah mengatakan Allah yang bilang, jawabannya di sini, nyambungnya di mana? Nyambung dong, Bang. Emang Tuhan, Bang. Makanya Emang dilihat secara Tuhan. hakikat. Itu kan Tuhan. Narasinya kan adalah antu tahtamu. Itu narasi Allah loh, bahwa itu anak itu Yesus itu adalah tahtamu. Terus ke bawah, Bang. Nah, ini sedang mengutip betul. Ya, begini Bang ya. Tahtamu ya Allah, tetap untuk tahtamu ya. Misalnya. Terus kemudian dan ayat 10 nggak Bang, bisa. ayat 10 Bang. Siapa Saya pada udah Tuhan bilang engkau itu siapa, Bang? sedang mengutip. Engkau siapa Bang? Engkau anak Bang. Engkau telah meletakkan dasar bumi langit dan buatan tanganmu. Aduh. Ya Bang mesti baca makanya. Abang mesti Itu mengerti. sedang Jadi, mengutip kali. perjanjian lama. Bang, Di itu dalam terjemahan perjanjian lama, kalimatnya itu tahtamu kepunyaan Allah. Iya, tahta itu. Kenapa tiba-tiba di dalam Ibrani dirubah jadi tahtamu ya Allah? Kenapa? Ya itu karena Allah berbicara mengenai anak. Baca dong Bang. Ini paham nggak sih pertanyaannya, Pak? Anda tahu Jadi- tidak ada larangan dalam kitab perjanjian lama, jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jadi gini. Anda paham nggak? Oke, kita stop dulu deh ya. Karena kenapa? Karena Bang Alif dan Bu Uni berdebat kitab yang bukan dipercayainya gitu loh. Sebaiknya Duh, kita tunggu. berdebat- Wait. Kita Wait. nggak bicara tentang apakah Anda percaya atau tidak. Tadi Sekarang gini Ustadz aja. Alif itu sebentar. Di dalam satu Ibrani, saya sudah bicara Ibrani. saya sudah mendengar Bu Uni, maaf Bu Uni, saya sudah Nah. bicara. Saya sudah mendengar Pak Tunggu Alif dulu. bicara lama. Kenapa saya Kalau dihentikan saya bicara, nggak Bang? dikasih bicara, percuma saya turun sekarang. Kalau saya dikasih bicara, saya bicara. Tapi kalau saya sudah mendengar Pak Anda Alif bicara setengah ini jam lebih. adalah orang yang Oke. mencoba mengatur kami di ruang kami sendiri. Dari mana Anda mengatakan itu damai? Dari mana Anda mengatakan itu adalah ajaran yang kasih? Terima kasih. Kita ini Permisi diskusi ya. loh. Permisi Silakan, Bu. Permisi, terima kasih. Ini lucunya kalian ini ya. Ketika kami bisa membuktikan bahwa di kitab kalian itu penulis kitab perjanjian baru itu merubah-rubah kitab perjanjian lama, kalian kabur. Kalian Tidak, kabur. saya kabur. Saya masih di sini, Ripa. Ya, saya bicara yang kabur. Kalau kamu nggak kabur, bukan kamu berarti. Nah, ayat itu jelas di Ibrani pasal 1 ayat ke-8 itu jelas sekali. Di situ tahtamu ya Allah. Sementara itu adalah kutipan dari Mazmur, tahtamu kepunyaan Allah. Diksi tahtamu kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah itu beda. Dan kalian tahu tidak, larangan merubah kitab suci, menambahi dan mengurangi itu tertulis dalam kitab kalian. Nah, kami bisa membuktikan penulis kitab perjanjian baru itu merubah-rubah kitab di perjanjian lama. Bahkan Mana buktinya? itu Nah, tadi. itu pemahaman kalian. Itu Ya sudah, pemahaman silakan. kalian. Oke, kita buktikan ya. Oke, ini buktinya. Ini buktinya. Bukan Oke. penafsiran karena Iya, saya itu buktikan. berdasarkan pemahaman kalian, bukan berdasarkan penafsiran. Iya, memang itu yang kami pahami karena kami itu adalah orang yang berakal, ya, bukan mengikuti doktrin gereja kalian. Iya dibuktikan aja dan dibuktikan Iya, ini kita
Dan Iya, siapa saya buktikan. siapa yang Kok merubah? tantrum sih? Ini saya sedang membuktikan. Diam dulu. Ya, tunjukkan namanya siapa yang merubah. Itu aja. Loh, kok saya yang harus kasih tahu? Emang kamu tahu siapa penulis kitabmu? Loh, kan kalian yang Kamu aja nggak tahu. Ya, kalian Loh, yang bernarasi kan Kita bisa menganalisa ayat ini dirubah. Kamu lihat ini. Tetapi Kalau tentang anak kalau ia berkata, misalnya diam analisa dulu kalau Uniri- orang lagi ngomong. Katanya mau mendengarkan penjelasan. Ini orang lagi menjelasin ganggu aja. Diskusi apa mau ngapain? Nih. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, ini adalah aplikasi Bible terjemahan baru. Ayat ini terkorelasi dengan ayat di dalam kitab Mazmur 45:78. Ini adalah kutipan perjanjian lama. Di perjanjian lama tertulisnya, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini adalah kutipan Mazmur, dikutip sama si penulis Ibrani yang nggak tahu entah siapa, tapi kutipannya nggak sempurna, malah ditambahi, dikurangi. Di dalam kitab Mazmur dikatakan tahtamu kepunyaan Allah, kata kepunyaan dihilangkan. Ini namanya mengurangi firman Tuhan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Sekarang saya tanya sama kalian orang Kristen, jujur kalian jawab ya. Ini Tuhan Bapa bicara sama Tuhan Anak ya? Coba jawab. Jawab. Ini Tuhan Bapa lagi ngomong sama Tuhan Anak bukan? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Saya tanya, yang bicara tahtamu ya Allah itu siapa? Dan kepada siapa? Nah ini kalian, giliran kami bertanya untuk mengkonfirmasi kalian diam. Giliran kami bernarasi kalian bilang pemahaman kami. Tunjukkan pemahaman kalian kalau memang kalian benar. Kalau kami memang salah. Hak kalian di komal ini. Bunda, Loh, mana yang Anda matanya gimana sih? Di dalam kitab Mazmur tertulis tahtamu kepunyaan Allah. Dalam kitab Ibrani tertulis tahtamu ya Allah. Mana kata kepunyaannya di situ? Sama tidak narasi tahtamu kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah itu sama tidak? Sama. Sejak kapan kursi punya orang lain dengan kursi punyamu? Tahtamu ya Allah dengan tahtamu kepunyaan Allah itu kamu samakan. Belajar di mana Anda itu bahasa Indonesia itu? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Nah, bajumu kepunyaan tetangga dan bajumu sama nggak? Lah, Bajumu makanya- ke Eva, bajumu kepunyaan tetangga, bajumu ke Eva, sama nggak maksudnya itu? Bunda, makanya Belajar bahasa di Indonesia. mana ini bahasa Indonesia ini? Tahtamu Bahasa ya Indonesia. Allah, artinya ada diksi yang mengatakan tahtamu ya Allah. Ketika dikatakan tahtamu kepunyaan Allah, ini siapa bicara ke siapa? Coba saya tanya. Dalam kitab Mazmur ini siapa bicara? Kok malah ketawa-ketawa? Anda baca kitab Amsal. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan? Iya, saya ketawa. Baca Bunda kitab punya iya. pemikiran. Enggak, dalam kitab Amsal, ya nih Kosong Amsal banget, mengatakan nih. kosong, cetek. Loh kalau cetek buktikan saya cetek dong. Nih, dalam kitab Amsal dikatakan berperkara dengan orang bodoh, dia kan banyak tertawa nih. Anda itu barusan itu, nih. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh itu mengamuk dan tertawa. Iya. Anda kok tertawa tapi nggak bisa jawab gimana ini? Kalau tertawa lucu nggak apa-apa. Anda lihat ODGJ itu tertawa tapi nggak lucu. Emang Cuman lucu. Anda yang ketawa di sini loh. Cuman Anda sendiri yang ketawa loh. Iya, karena yang lain. Shalom, assalamualaikum. Ya, bentar-bentar saya mau satu-satu ya. Saya mau satu-satu. Jadi gini loh, kalian itu kalau ngomong ya, kalau orang sedang diskusi dengan satu orang dengan yang lainnya, jangan diganggu dulu. Kecuali nanti kalian sudah disapa masuk, ya. Nah, tadi Ustadz Alif sudah diskusi dengan orang yang ngeyelnya nauzubillah ya. Masa nggak paham diksi dari Ustadz Alif? Ustadz Alif ngomong memang lembut ya, tapi kalian itu seperti ajaran Yesus, nggak bisa dilembutin. Makanan keras untuk orang dewasa. Kalau umat Islam ini memang harus dilembutin, kami berlemah lembut kepada sesama muslim. Nah kalian diajarkan untuk dikerasi, baca Ibrani itu. Nah Anda tertawa-tawa tapi nggak tahu apa yang ditertawakan, menertawakan diri sendiri Anda.
Ya, nah jadi saya bisa membuktikan bahwa penulis kitab perjanjian baru banyak merubah-rubah kitab perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri itu mengutip ayat yang tidak pernah ada. Lukas 24 nomor 46. Yesus mengatakan, ya sebentar saya tunjukkan datanya. Tolong Ustadz titip Lukas 24:46 di mana Yesus mengutip sesuatu yang tidak ada, Ustadz. Siap, nanti Uni lanjut. Aku Iya. jadwal prakteknya sudah Ya, habis. siap kita sip kita ya gantian sip. Lumayan bisa istirahat bentar Oke. tadi. Kalau Lukas 24 nomor 46 itu memang udah ribuan tahun mungkin dibahas dan udah ribuan pendeta belum ada yang bisa menjawab karena memang nggak ada ayatnya. Sudah sekian banyak pertanyaan itu kita lontarkan kepada kawan-kawan Kristen. Sebelum nanti Uni juga melanjutkan ya. Karena di situ ada kalimat ada tertulis demikian. Tertulis di mana? Di dalam kitab Tauratnya Musa, di dalam kitabnya para nabi. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ketika kita cari di mana di situ ayat nggak ada. Ya gitu. Coba silakan yang mau buka mic. Kali aja micnya rusak, diservis dulu, buka micnya. Cek dari Kristen. Iya. Bang Charles. Iya, Charles, iya, Pak. Ya. Apa Oke. tadi? Pak? Ya, oke. Apa tadi? Ya. Ayat yang disinggung oleh Uniripa. Tadi kan Ibrani 1 nomor 8 sebenarnya itu adalah pengalihan sebuah pembahasan dari sebelumnya. Berdasarkan dari pernyataan kawan Kristen juga. Tapi kita menemukan sebuah bahan diskusi baru di mana di situ ada pembuktian penambahan dan pengurangan sebuah isi kitab. Nah itu ketika dikutip karena Ibrani 1 nomor 8 mengutip di kitab Mazmur, ternyata itu berbeda, ada yang dirubah. Nah pembuktian berikutnya adalah seperti kutipan di Lukas 24 nomor 46. Bahwa di situ mengatakan ada tertulis demikian di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa dan kitabnya para nabi. Begitu kita cari, itu tidak ditemukan sampai detik ini. Ada yang ada Bible dari kawan-kawan Kristen? Iya, tapi Uniripa tadi mengatakan dirubah. Merubah itu kok nggak ditunjukkan ataupun nggak diperlihatkan siapakah orang yang merubah. Oh ya, sudah kembali ini ya. Siap. Oke, saya masuk ya. Mengubah. Ya, saya masuk. Iya, saya masuk. Ntar. Iya Uni, makin seger Uni. Pak Yosua, dari tadi itu Anda banyak bicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan diskusi loh Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Ada dong, Maaf. masa Ibu Enggak. Uni. Pak, tolong hargai yang diskusi ya. Mereka ingin dapat knowledge ya. Jadi saya pikir kita bukan di warung remang-remang ya. Kita sedang berdiskusi. Teman-teman dengar ya. Masa ada pernyataan seperti ini? Dari mana Anda tahu dirubah? Kita sudah tunjukin. Kita tahu sesuatu itu dirubah karena nampak berubah. Lalu sekarang saya tanya, apakah wajib bagi kami menunjukkan siapa yang merubah? Jangankan kami, kalian sendiri tidak bakalan tahu siapa penulis kitab kalian. Emang kalian tahu siapa penulis kitab Ibrani? Tahu? Coba tunjukkan sama siapa penulis kitab Ibrani. Aneh kalian ini loh. Kami membuktikan ada perubahan. Perubahan itu dari mana kami tahu? Karena memang berubah. Di perjanjian lama tertulis tahtamu kepunyaan Allah, tiba-tiba dikutip lalu menjadi ke tahtamu ya Allah. Apa urusannya kami yang harus cari tahu siapa yang merubah? Bodoh amat mau siapa yang merubah, hantu belau kek. Jangankan yang merubah, emang kalian tahu siapa penulis kitab kalian yang Ibrani itu? Ya itu kan tunjukkan sama saya. Itulah gunanya kalau dibahas. Nah, loh, itulah gunanya kalau dibahas. Ketika kami memperlihatkan ayat di kitab kalian berubah, itu urusan kalian, mau kalian terima atau tidak. Nggak ada kaitannya dengan kami. Kami memperlihatkan, membuktikan bahwa ayat di kitab kalian itu berubah-ubah. Itu. Ya betul. Nah, mau yang merubahnya hantu belau, kayak Cahyono, kayak Tatang Sutarman, kayak nggak ada urusan sama saya. Sama, kami mau Tatang Cahyono pun walaupun itu kelihatan. Ya sudah, imani kitab kalian yang berubah. Setidaknya kami sudah memberitahukan kepada 2,7 orang yang menonton ini bahwa kalian beriman kepada kitab yang sudah dirubah-rubah. Selesai. Tidak dirubah. Tahtamu ya Allah dengan tahtamu kepunyaan Allah, diksinya sama atau tidak?
Rifa banyak membahas soal kata per kata. Mau berubah Aduh, sedikit pun kami lari-lari yakin. ini kalau diskusi ini jangan kabur-kaburan dong. Diskusi ini konsisten lah. Pertanyaannya apa kok malah ad hominem Anda ini? Saya nggak urusan dengan diri Anda loh. Mau apa kek? Jawab pertanyaan kami. Kami sudah tunjukkan korelasi ayat yang dibuat oleh scholar kalian bahwa itu adalah kutipan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, tahtamu kepunyaan Allah. Sama tidak dengan tahtamu ya Allah? Sama nggak itu? Sama. Oke, coba. Bajumu kepunyaan tetanggamu. Bajumu ya Charles, sama berarti. Punya siapa baju itu? Nggak bisa dipersamakan dengan baju-bajumu itu, Rifa. Tahtamu kepunyaan Allah. Ya. Dengan tahtamu ya Allah. Iya. Itu sedang bicara kepada siapa? Yang bicara di perjanjian lama itu ngomong sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Kamu tahu tidak dalam kitabmu tertulis jangan menambahi dan jangan mengurangi firman Tuhan. Tahtamu kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah, ini adalah berbicara kepada subjek yang berbeda. Sebenarnya Kalau tidak saya betul. bicara kepada seseorang tahtamu kepunyaan Allah, saya bicara kepada orang yang tahtanya adalah punya Allah. Kalau saya bicara tahtamu ya Allah, artinya saya bicara dengan yang punya tahta. Paham Makanya kamu? Yesus sama- Gitu aja kamu makanya nggak paham Yesus- loh. Makanya Yesus sama dengan Allah, paham Rifa. Makanya Yesus sama dengan Allah, mau tahtamu ya Allah, mau tahtamu kepunyaan. Apanya yang sama? Antara Yesus dan Bapa apanya sama? Bapa lebih besar daripada aku. Jangan memanggil siapapun di muka bumi ini karena hanya satu Bapamu dia di surga. Sama. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Bapa. Lalu kamu bilang Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Sama apa? Bapa adalah Oke, Bapak satu. itu roh atau manusia? Oke, saya tanya, Bapak itu roh atau manusia? Diam dulu Yosua, ini orang dari tadi lo ganggu lo. Saya lagi ngomong sama Charles lo. Bapak nanti lah Pak, Bapak nggak sabaran. Atau Charles diam dulu sama saya sama Yosua dulu ya. Kamu diam Charles ya. Coba. Udah, Yosua sekarang saya tanya, Bapak dengan Yesus sama nggak? Sama, aku dan Bapak adalah Apanya satu. yang sama? Iya, apanya yang sama? Satu unsur yang Iya, satu apanya bagian yang unsur. sama? Apanya yang sama? Ya keilahiannya lah. Ya, apanya yang ilahi di diri Yesus? Loh, ya dia itu kan datang ke dunia atas roh Allah sendiri yang turun di dalam Maria. Ntar bilang lubang lagi. Apanya yang ilahi di diri Yesus? Rohnya dia ilahi adanya, gitu. Rohnya Yesus yang ilahi. Kamu Iya. baca Yohanes pasal 1 nomor 14. Firman menjadi manusia. Mana di situ? Kalau yang dikatakan firman itu siapa? Manusia itu bukan. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu Betul. firman bukan? Manusia itu bukan firman. Teman-teman dengar ya. Manusia Yesus bukan firman ya. Yesus turun ke dunia itu masuk dalam itu. Saya itu berdasarkan tanya Allah yang firman turun dalam Yohanes kandungan. pasal 1. Betul. Ini harus pakai data ini ngomong sama orang Kristen nih. Yohanes pasal 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu firman bukan? Iya, firman. Betul. Setelah masuk ke dalam kandungan Maria menjadi Manusia itu firman. Betul. Dengar kalian, konsisten kalian. Iya, Manusia itu setuju. firman. Terus? Nah, manusia itu firman. Firman Allah bukan? Firman Allah, kun fayakun. Nah, diam apa kun fayakun ini? Kitabmu bahasa Yunani, kok bahasa Arab yang kau bawa-bawa? Ketika firman jadi ini orang nggak ngerti diskusi kayaknya Fandi. Yang nggak penting diucapkan dari tadi loh di sini loh. Itu tanda itu. Tanda on. Firman menjadi manusia. Manusia ini adalah firman. Firman adalah Allah. Manusia ini Allah bukan? Kalau sama kayak manusia Allah ya beda lah. Dengar teman-teman ya, ini tidak konsistennya mereka. Perhatikan ya. Firman telah menjadi manusia. Manusia ini Betul. firman bukan? Manusia ilahi tetap manusia, tapi dia secara rohnya ilahi. Kok jadi berbelit-belit gini? Yosua Manusianya mending diam manusia, aja lah Pak. daging, Saya daging ngomong sama manusia. Charles dulu loh. Yang bilang manusia itu Tuhan nggak ada. Kalian yang bilang manusia itu Tuhan. Ini orang ngomong apa sih? Ngerti nggak secara diskusi? Ini kita pakai konsekuensi logik loh. Pakai logika sederhana loh. Saya sama siapa yang mau ngomong nih? Anak Dairi atau Charles? Satu-satu lah. Siapa yang mau ngomong nih? Jangan saya tanya sama si Charles. Gini kebiasaan kalian tuh gitu. Saya ngomong sama si Charles, Yosua yang ikut campur. Saya ngomong sama anak Dairi, Charles yang ngomong. Saya ngomong sama siapa dulu nih? Coba satu-satu. Siapa yang mau melayani saya? Coba, cepat. Lanjut. Siapa? Dairi ya. Yang lain diam loh kalian loh ya. Hargai kawan kalian ini. Anak Dairi, kamu butuh bantuan nggak? Tapi kamu bilang tadi bercocok logika. Oke.
Cocok logika. Siapa yang mengajak kamu bercocok logika? Saya mengajak kamu berlogika. Saya tanya sekali lagi nih. Firman menjadi manusia, Yohanes 1 nomor 14. Kamu tahu itu? Ya. Oke. Firman menjadi manusia. Manusia itu firman bukan? Firman. Firman itu Allah bukan? Allah. Manusia ini Allah bukan? Allah. Berarti manusia ini Allah. Ya. Secara apanya yang Allah di diri manusia ini? Manusia Yesus ini yang Allah apanya? kekuasaannya. Kekuasaannya, kalau manusianya bukan. Ya tetap, namanya kan dia udah terbentuk dalam Tritunggal. Oke, Allah yang manusia ini bentuknya manusia, punya kelamin. Sekarang saya tanya, Bapak punya kelamin bentuk manusia nggak? Ya tetap bentuk manusia kan dia mengosongkan. Berarti Bapak bentuknya kayak manusia? Iya. Ingat teman-teman ya, Bapak bukan roh ya. Ingat ya, sekali lagi nih ya, Bapak itu bukan roh tapi manusia. Jadi Tuhannya orang Kristen ada dua yang manusia, satu Bapak, kedua anak. Betul ya Dairi ya? Dia tetap merangkum kan udah jelas dibilang Allah itu di dalam aku, Allah itu tetap bersemayam. Iya, kamu sudah jawab kok. Kita sudah dengar kok. Allah Bapa manusia berkelamin, Yesus sebagai anak manusia berkelamin, dan mereka kedua-duanya adalah Allah, betul? Iya. Iya. Ini doktrin baru. Ini doktrin baru teman-teman ya. Saya catat ini ya. Dairi. Ini doktrin baru guys. Tidak ada satupun umat Kristen yang percaya ini baru ini. Charles diam dulu. Ini kenapa sih? Saya lagi ngomong sama anak Dairi. Saya catat dulu nih. Anak Dairi. Dengan kalian nanti. Nggak setuju saya dokter. Ya nanti Anda bantah si anak Dairi. Saya lagi ngomong sama anak Dairi. Kok Anda nggak setuju sama dia? Ya Anda dengan dia lah, bukan dengan saya. Saya lagi mengeksplor pemahaman anak Dairi. Anak Dairi mengatakan, kamu Uniripa tadi mengatakan doktrin. Saya tidak mendoktrin. Saya apa sih ini doktrin? Kamu tahu nggak arti doktrin? Yang memahami saya tanya, yang saya tahu. Arti doktrin kamu tahu nggak? Doktrin tahu nggak artinya apa? Doktrin itu kan itu artinya pengajaran yang dianggap benar. Tadi kamu mengajarkan bahwa Bapak itu manusia, Yesus itu manusia, dua-duanya berkelamin, kedua-duanya Allah. Maka kamu tidak mengatakan bahwa Bapak itu roh. Sementara orang Kristen yang lain percaya kalau Bapak itu roh. Makanya ada dalil roh Allah melayang-layang di atas air. Kamu beda sendiri nih. Saya catat, ini saya suka. Kalau ada denom baru saya catat. Ini denom baru nih. Mungkin kita kasih nama aja nanti denom ini ya. Ini denom dua Allah yang manusia. Keren nih. Kalau bahasa Yunaninya apa kira-kira ya? Bahasa Yunaninya itu kun fayakun. Ini orang kayaknya udah GJ deh. Turunkan Fandi. Saya nggak suka kalau ada orang yang nyelotok ngomong nggak penting nih. Kita bicara dengan orang yang mau diskusi aja lah ya. Nih, anak Dairi mengakui bahwa Bapa manusia, Yesus manusia, kedua-duanya Allah dan berkelamin. Nah, makasih ya Dairi ya. Makasih, itu ajaran luar biasa. Itu keren. Kalau jujur gitu saya suka nih diskusi sama orang jujur. Ya, silakan Charles. Mau ngomong apa? Sama saya apa sama Dairi? Silakan. Samamu. Oke, silakan. Tadi saya menentang, bisa ya dibuka lagi yang tadi. Ada tidak sesuai? Diam dulu Major. Langsung mute aja, langsung di mute. Ini Bu Mayor. Saya tidak sesuai dengan yang tadi. Jangan jadi Bu Rifa mencatatlah sebagai doktrin baru. Ujung-ujungnya kamu nanti ributkan di sana sini. Loh, kok ngatur-ngatur saya? Mau saya catat atau enggak? Apa urusannya dengan kamu? Oke, silakan catat. Tapi saya memperbaikinya. Iya, oke. Kamu yang ngatur saya. Allah itu adalah Bapak itu Allah, atau Bapak itu adalah roh. Kalau kamu ngomong sama anak Dairi, jangan sama saya. Saya udah bilang kalau orang Kristen, kamu ngomong sama anak Dairi lah. Kan didengarkan dia kok kayak saya ngomong? Ya kan didengarkan anak Dairi. Saya ini justru kalau saya menunjukkan jangan gini loh. Silakan berdua dulu, konsili dulu. 325 ada konsili, 451 ada konsili. Sekarang konsili lagi ya. Enggak, sama Bu Rifa aja ini. Kan Dairi udah selesai jatahnya. Sebentar dulu, Major. Sama saya yang bilang Tuhan itu ada dua, yang manusia adalah Dairi kok. Iya, sebentar Major, diam dulu Major kau.
Apa kalian ini? Kalian tuh lucu loh. Enggak, kalian tuh lucu loh ya. Si anak dairi yang bilang Tuhan Bapak manusia berkelamin, Yesus manusia berkelamin. Kok malah saya yang dituduh nih? Jangan jadi dibilang dua Kristen jenis. ini. Nanti jangan, takutnya Bu Rifa menilainya jadi dua jenis kelamin. Sekarang gini aja. Loh, Sekarang gini kalah. kan ada. Apa kau ini? Mending kau ngomong sama anak dairi lah. Ketanya sama dia lah, jangan sama saya. Nah ya sekali Pengalaman saya jangan kamu yang ngatur, Iya. itu urusan saya. Kok kamu yang ngurusin apa yang saya pahami? Ya udah, Aneh anak kamu dari ini. kan dengar bahwasanya Allah atau Bapa itu adalah roh. Yesus itu adalah manusia. Mohon maaf ya Bu Rifa, kalau cerita tentang kelaminnya dulu. Ngomong sama anak dairi, kok ngomong sama saya? Urusanmu apa? Jadi Itu si anak dairi yang bilang Bapak itu adalah manusia. Apa sih ini orang nih dia, aneh? dia dengar situ sekalian, tapi juga dengan Bu Rifa. Kan Bu Rifa di sini. Saya nggak ada urusan. Saya lebih paham Kristen daripada Anda. Saya bisa buktikan itu. Loh, kok gitu sombong ya jadi orang? Ya iya dong, kok sombong realita kok saya tanya. Apa arti Tritunggal? Coba. 3 tapi 1. Sejak kapan itu diajarkan begitu? Coba. Apa yang dimaksud dengan Tritunggal? 3 tapi 1. Kalau itu anak SD juga bisa jawab. Coba Ya, jelaskan memang. Tritunggal itu. Tritunggal itu adalah dirimu kalau jauh-jauh juga nggak akan ngerti. kirain kamu paham Tritunggal. Ternyata nggak paham. Udah diam. Shh. Paham dalam nama Yesus Tritunggal. Ya udah ada Tri, apa-apa. tiga, Coba tinggal jelaskan satu. Tritunggal. Tritunggal adalah Allah yang 3 unsur tapi tetap dalam satu kesatuan. apalah ini? Tritunggal itu adalah uno substansi tres persona non separate. Tahu? Non separate. Itu bahasamu yang pintar dengan bahasa bahasaku Yunani. itu bahasa bapak-bapak gerejamu. Apa ini Saya ya? bahasa Indonesia Bu Rifa harap dia Mana ada maklumkan. cocok bahasa Indonesianya? Uno substansi, unsur mana ada unsur substansi? Apa Satu rupanya? substansi, 3 pribadi, tidak Ya terpisah. udah, Tahu? udah. Satu Lebih paham satu saya substansi kan. itu- Mendingan kau nggak usah jelasin Kristen sama aku. Aku Bukan lebih paham. Udah egois, diam. kan? Egois. Kan tiga Saya kata lagi nggak mau sama kamu. Saya lagi sama anak dairi kok. Masa maksa ini orang? Saya lagi sama anak dairi kok. Aneh ini orang ini. Tritunggal itu satu Allah, satu Allah. Satu Allah. Oke. Siapa yang Allah? Satu Secara Allah. Siapa hakikat tuh? Bapak, yaitu Yesus, Allah. Roh Kudus. Siapa yang Allah? Makanya perlu lihat kalau secara hakikat dan keberadaan yang Allah itu yaitu Adalah? Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan Allah ya? Karena cuma satu Allah. Secara hakikat, secara hakikat dan keberadaan. Oke. Ya, keberadaan Allah Bapa ada nggak? Keberadaan Allah tetap ada karena itu tadi. Allah Bapa itu secara- Allah bukan. secara Allah hakikat Bapa Yesus bukan. tidak. Allah Bapa Yesus bukan. Secara hakikat dan keberadaan, secara inkarnasi bukan, karena secara inkarnasi Ya, makasih. dalam kemanusiaan Yesus. Tadi Tapi kamu secara bilang hakikat, secara hakikat dan keberadaan, ya Yesus itu Bapa secara hakikat dan keberadaan. Ya, berarti Yesus Bapa ya. Yesus Bapa. Ya, secara Nah, hakikat dan keberadaan. Tapi jika hakikat secara itu artinya inkarnasi, apa? bukan. Hakikat artinya apa hakikat? Ya hakikat itu mutlak satu gitu. Hakikat tidak bisa dipisahkan. Siapa sih gitu. yang, Esensi, yang ngajarin begitu. hakikat? Definisi hakikat. Coba kamu searching aja. Mending kamu belajar di Google lah dulu lah. Tahu nggak arti hakikat itu apa? Hakikat itu esensi dalam artinya ke mutlak satu begitu. Esensi hakikat pula. itulah. Hakikat dari kata hak. Tahu? Dari kata hak kok. Benar. Dalam bahasa Arab kata hakikat dari kata hak kok. Benar. Apa artinya? Terminologinya apa? Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Saya tanya, keadaan Yesus itu manusia atau Tuhan? Secara inkarnasi dia manusia. Mantap, itu keadaannya sebenar. Sebentar dulu. Itu keadaannya sebenarnya tentang Yesus kalau dia manusia. Ya secara inkarnasi. Nah, berarti itu yang disebut dengan hakikat. Berarti hakikatnya Yesus adalah manusia. Itu secara inkarnasi, tapi kalau secara esensi dan keberadaan Yesus itu ya 100% Tuhan, begitu. Nah, coba tunjukkan keberadaan Yesus sebagai Tuhan tanpa jadi manusia. Coba di mana tertulis? Oke, begini. Yesus berkata, Aduh. aku datang dari atas. Aduh, parah ini. Dari dunia ini. Lucifer Yesus juga dari datang surga, dari surga. turun berontak. Lucifer juga dari surga berontak. Loh, Ya, apa? Jadi maksud Ya. maksud Anda yang dimaksud Lucifer itu siapa? Lucifer itu kan
malaikat yang berontak. Ya, jadi maksud Anda Dia juga yang datang dari Lucifer itu atas. siapa? Kalau seandainya esensi Tuhan itu datang dari atas, hah? Ya. Ya, maksud Anda siapa Apa ini? Lucifer itu? Pertanyaannya kok malah lari ke situ? Malaikat yang berontak. Namanya bagus loh, pembawa terang loh. Itu bahasa Latin loh. Iya. Apalah makanya itu oke saya ini. bilang, Tadi kan Anda secara- jangan lari dulu. Anda bilang hakikatnya Yesus itu adalah secara esensi dia itu adalah Allah. Ya, Allah. Nah, 100% saya tanya, mana Tuhan dan keberadaan Yesus itu yang adalah Allah, yang bukan manusia? Coba tunjukkan di mana tertulis kalau ada Tuhan yang bernama Yesus yang bukan manusia. Silakan. Yesus kan sudah berkata, dia datang dari surga. Dia bukan dari dunia ini. Iya, Lucifer juga datang dari surga. Malaikat yang berontak di surga karena mungkin bosan di surga kalian, itu juga namanya Lucifer, jatuh dari surga. Jadi apakah dia juga adalah Allah? Gimana sih ini? Ayolah kalian tuh gimana sih kalian itu? Kenapa kalian Gimana? kok Coba diulang. coba gara-gara diulang. doktrin jadi begini loh? Saya tanya nah, coba diulang. sekarang saya tanya, Anda bilang, saya tanya dulu, Yesus itu Bapa atau bukan? Secara hakikat dan keberadaan, ya. Yesus adalah Secara Bapa hakikat sendiri. itu maksudnya apa? Coba. Secara keadaan sebenarnya Yesus bahwa dia adalah Bapa. Oke, kita tanya Yesus. Yesus, kamu Bapa bukan? Saya tanya sama Yesus ya. Nih, jawaban Yesus ya. Nih. Kamu bilang secara hakikat tanya. Yesus, kamu Allah Bapa bukan? Kita tanya sama Yesus. Jawab Yesus. Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Di mana Bapa menurut Yesus? Menurut Yesus, Bapa ada di mana? Ya di Dia surga lah. berbicara. Nah, dia Yesus di berbicara surga dalam- saat ini atau di bumi? Dia itu berbicara dalam kemanusiaannya secara inkarnasi. Iya, manusia Yesus ini ada di bumi atau di surga? Ya di bumi karena dual nature, Bapa di surga dan Yesus di bumi. Nah, secara berarti yang berkata inkarnasi. itu, kamu Secara ngerti nggak? inkarnasi, Bapa Yesus di itu surga, apa? tapi Coba saya mau tahu. Yesus Yesus itu adalah Bapa adalah, itu. coba jelaskan dulu sama saya. Yesus. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Yang bicara itu Yesus bukan? Dia berbicara dalam kemanusiaannya secara inkarnasi karena dia adalah firman. Yang firman dalam menjadi- kemanusiaannya, yang dalam inkarnasi itu namanya Yesus bukan? yang dalam inkarnasi ya Yesus dalam inkarnasi. Yang berbicara ini Yesus bukan? Mau dalam hakikat kek, Ya. dalam apa kek? Ya, Saya yang tanya nih berbicara ngomong. Yesus, Nah, tapi Yesus dia yang berbicara- ngomong ini Bapa bukan? Dia kalau Bapak. dalam berbicara bukan Bapa karena dia berbicara dalam kemanusiaannya. Ya udah. Sekarang coba tunjukkan, saya udah tahu nih, ada Yesus yang manusia yang berkata jangan sebut siapapun Bapa di bumi ini karena Bapa ada di surga. Coba tunjukkan Yesus yang lain yang tidak berbentuk manusia sebagai Tuhan. Tunjukkan sama saya di mana tertulis. Yesus yang lain, ya maksudnya gimana? Nggak ngerti. Katanya ada Yesus yang dalam makna ini, makna itu, yang sudah ada keberadaannya sejak semula. Mana dia? Ya, Kalian. Yesus juga berkata. Dengar ya, sebelum kalian jangan Abraham bodoh-bodohi jadi, kami Dia loh. sudah ada sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Iya, ya udah, ya udah. Jangan nasib sok pinter kau Ripa. Kau dengarkanlah dijelaskan. Memang pintar aku, diam kau mayor. Diam kau Major, diam Diam kau kau Major. mayor. Diam kau Diam Major. kau mayor. Ya. Coba tunjukkan kepada saya ada entitas bernama Yesus sebagai Tuhan yang bukan manusia yang ada di dalam kitab Torah. Baru kalian bisa mengatakan Yesus sudah ada. Ini kalian bilang firman adalah Yesus, itu kata kalian. Ya. Kalau kata kitab kalian ada tidak? Tuhan yang tidak berbentuk manusia yang namanya Yesus bisa kita buktikan kalau dia sudah ada. Coba tunjukkan. Yeremia itu sudah ada sebelum dia dikuduskan loh. Hah? Melkisedek bahkan tidak bersisilah dan tidak berawal dan tidak berakhir. Iya. Bahkan tidak bersilsilah. Ya tapi Melkisedek loh. Melkisedek tidak berasal dari surga. Yesus berasal dari surga. Dari mana Melkisedek? Ya Melkisedek dari dunia ini bukan dari surga.
Dia tidak bersilsilah. Dari mana kamu katakan Yesus bersilsilah loh? Yesus itu dari dunia loh, orang lahir di dunia kok, dari rahim Maria kok, pemakan nasi kok, pemakan apa itu? Melkisedek berkata, aku datang dari atas. Melkisedek Urusanku tidak adalah berkata, diskusi. Aku lagi tanya, kok urusan kau tanya? Orang lagi diskusi kok tanya urusan. Nah, Melkisedek tidak kamu pernah bilang, berkata, aku dari atas begitu. oke, sekarang sebuah yang dari atas itu adalah Tuhan bukan? Ya satu-satunya manusia yang berkata aku dari atas dari surga ya cuman Yesus. Iya, tapi Nah, Lucifer dari atas. Berarti dia Tuhan juga. Dia malaikat loh, malaikat terang yang turun, malaikat yang jatuh ke dunia. Malaikat itu kan diciptakan oleh Allah untuk sebagai yang bisa untuk melengkapi keberadaan Allah, untuk membantu Allah begitu. Yesus juga diciptakan kok, nih. Jadi bukan ayatnya berarti ada. malaikat itu Allah begitu. Nah, kan kamu bilang tadi dia kan turun dari atas. Jadi parameter yang turun dari atas itu sudah gagal ya. Kamu baca nih Kolose pasal 1 nomor 15 nih. Kalian ini bacalah kitab kalian itu. Parah ini. Uniripa. Saya nggak berhadapan dengan banyak orang dulu. Saya cuma satu-satu Diam, fokus diam ya. kau Major, diam kau Major, diam. Nih, kamu perhatikan ini. Yesus itu Ya. ciptaan nih. Ya, di mana ayatnya? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuh. Malaikat diciptakan, Tuhan pun juga diciptakan. Itu dalam secara inkarnasi yang dalam Secara inkarnasi, secara apa ini? dalam keberadaannya begitu. Yang kita bicarakan ini Yesus yang mana? Yang secara inkarnasi atau secara yang tidak ada? Karena kamu tidak bisa buktikan bahwa ada oknum yang bernama Yesus yang tidak berbentuk manusia sebagai Tuhan. Yesus itu dilahirkan tanpa melalui proses biologis, bukan diciptakan. Adam juga begitu kok. Harus Adam dimengerti juga arti begitu. kata diciptakan dan dilahirkan. Apakah Anda diciptakan atau Siapa dilahirkan? tunggu. Kalau saya bisa membuktikan kalau Yesus terbuat dari sperma gimana? Coba buktikan. Saya nggak percaya. Oke, mantap. Oh, saya buktikan. Saya ngomongnya Oh, nggak kali-kali pakai data. Nah itu kan tadi data-data manusia yang nggak benar, ngapain dipercaya? Ada-ada aja itu. Apa ini yang ditunjukin Bible-mu? Memang itu buatan manusia. Bible-mu itu buatan manusia loh. Ini orang kalau ngomong suka menampol dirinya sendiri deh. Tadi bilangnya pula Yesus yang diciptakan, dia pencipta bukan diciptakan. Coba Paham tunjukkan itu? Yesus mengaku pencipta dulu. Di mana tertulis Yesus pencipta? Ini orang sembarangan ngomong deh. Enggak sembarang, tapi dia sama dengan Bapa. Bapa kan pencipta alam semesta. Iya, Mak. Sama dengan Bapak. Kamu tuh balik lagi ke diskusi awal. Ini kawan saya lagi sama si. Enggak, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus Saya itu ngomong sama adalah- siapa nih? Jangan lari, Dok. Saya mau nunjukin kalau Yesus itu dari sperma loh. Enggak dari sperma. Mana, Dia di lahir- mana, dia- di mana? Coba tunjukkan. Saya mau datanya. nunjukin. Saya belum Ya, nunjukin mana coba? datanya. Kok kamu tantrum sih belum ditunjukin? Gimana sih? Nanti awas kalau salah ya. Kok salah? Kami umat Datanya Islam ini valid nggak kayak ya, kalian datanya ngomong valid ya. sembarangan. Ya, itu kan buatan Oh manusia. iya dong, dari Bible lah. Situsnya kan buatan manusia. Ngapain Bible dipercaya? memang buatan manusia. Memang Bible buatan manusia kok. Terus masalahnya apa? Kamu jangan ngomong dulu lah, ganggu saya loh. Kamu diam dulu, saya lagi cari data loh. Kamu menghalangi saya lagi liatin data. Jabir kali kau Uniripa. Oh iyalah, aku Nomor perempuan satu, daripada nomor kalian laki, 3. Jabir. Lebih Jabir kalian loh, jantan tiga-tiganya. Jabir aja dari tadi. Orang ngomong mengambil diam data, dulu ngomong kau, aja dari tadi. Major diam dulu kau. Heran. Major diam dulu Major. Gak ada urusanku samamu. Gayak dia main cerita dia. Diam Ini Pak, ini dulu doer di Major. kemana-mana. Major diam Kalau kau dulu memang Major. benar di Ripa, kau tunjukkan Tuhan yang benar seperti apa. Itu. Like, Kau diam jangan kau, Mayor. pangkung Diam genjer kau kau Major. bilang. Diam kau Major. Diam kau. Aku lagi ngajar, diam kau. Apanya kau ajar kau menyesatkan orang kok? Ah, diam kau. Diam kau. Oke, Tuhan yang benar seperti apa, Ripa? Diam kau. Tuhan yang benar itu yang tidak terlihat. Masuk angin. Gak bisa kau. Oh, Tuhan. Ini 1 kangkung Timotius genjer pasal kau 6 ayat bilang. 16, Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat. Nah, kayak gitu Tuhan yang benar. Roma Oke, pasal Tuhan 1 bisa dilihat. nomor 3. Diam kau Mayor, diam kau, jangan kau ganggu aku. Aku lagi ngajar, Napas, diam kau. napas. Pulang kampung. Diam kau. Diam dulu Roma Major. 1 nomor Kasih 3. dulu yang lain, kasih dulu yang lain lah. Biar tercerahkan yang lain. Roma ini. 1, aku mau tunjukkan ya. Kita tunjukkan kalau Yesus itu dasar dari sperma ya teman-teman ya. Mantap nih. Tuhan kok katanya dari roh tapi dari sperma. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Arti keturunan ini bahasa Yunaninya apa kawan-kawan? Bu, kita lihat.
Bahasa Yunaninya apa? Dor sperma loh. Kita keturunan karena dia dikandung daripada Maria, keturunan Daud. Ternyata Yesus dari sperma loh. Major. Gimana ini? Dia belum ada keturunan itu karena dia dikandung daripada Maria, Bunda Maria. Ya, Ripa itu dari mana? Ripa itu Bunda Maria itu dari mana? Apa ini? Emangnya ikut sperma Daud di situ terlibat? Ya, sekarang apakah Daud itu sejaman dengan Bunda Maria? Ya enggak lah. Pak, katanya kau Lalu pintar, apa urusannya sperma Daud? Ya kalau gitu apakah apa Daud urusannya itu sperma sejaman Daud? dengan Bunda Maria? Penulis, kau jangan ngamuk sama aku, ngamuk sama penulis kitabmu yang bilang itu penulis Enggak, kau kitabmu bukan longor, aku loh. tapi kau langit. Apakah Daud itu sejaman dengan Apa Bunda arti Maria? sperma? Arti sperma apa? Ya, apakah Nabi Daud itu? Apakah Nabi Daud sejaman dengan Bunda Maria? Makanya Di heran mana aku kau sama pakai? kitabmu ini. Kitab kau yang bikin dari sperma, kok sama aku kau ngamuk. Ngamuk sama penulis kitabmu. Itu dedak Kan artinya. dedak dulu. Ini loh. Aku pula yang kau bilang. Coba buka Di Matius kitab- 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Bentar dulu, kalian tanggapi dulu ini tentang anaknya. Iya, buka Siapa dulu ini? lah. Yang Matius 1 iya aku buka. ayat Kalian 18. baca dulu sekali lagi. Aku suka baca ini. Tentang anaknya yang menurut daging, berarti ini Yesus yang manusia itu loh, karena dia punya daging loh. Diperanakkan, tahu kalian diperanakkan? Bigoten, tahu kalian diperanakkan? Askidi papap oba-oba. Dari keturunan Daud. Nah, ternyata keturunan Daud itu apa kata-katanya? Spermatos. Sperma. Oke, apakah Nah, Nabi Daud ini. bersetubuh dengan Bunda Maria? Bukan, Apakah Nabi Daud makanya bersetubuh kau dengan tanya Bunda sama Maria? penulis kitabmu. Kau tanya sama penulis kitabmu, kok sama aku? Kurasa kau Apa arti kebanyakan sperma? makan kecap kok kurasa entah apa yang kau Kau ngomongin. kebanyakan Zamannya makan di mana kecap kau ngomongin asin kemana? kau. Kurang Makan kerja dedak kau kau Ripa. Major. Udah Kok dulu kau kagak Major. mau Makan sama asik nanti kau Major. Kitabmu yang bilang kok. Nah, bukti kalau Yesus dari sperma teman-teman ya. Bukti, tunggu dulu. Asal ngomong Bukti kalau aja, Yesus nggak itu dipikirin. diam kak. Matius, Lukas Bukti itu. kalau Yesus itu dari sperma. Mengandung dari Diam Roh dulu, Kudus. diam Iya, dulu kasih Major. Lukas. Diam dulu Major. Sperma si Daud. Nabi Turunkan Daud. aja lah Sperma Fandi Nabi Daud kalau ya? ganggu lo. Sperma Kita Nabi lagi Daud. ngomong. Ya, kalau Ini Major bukti, nggak apa-apa ini Major. buktinya. Diam dulu Major. Nah, ini bukti kalau seandainya Yesus itu dari sperma, dari kedagingan ya, dari hubungan hoba-hoba onus kau. Skidi papap. Bentar ya. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Yesus lahir Bukti dari kalau Roh Yesus Kudus. itu menurut kita. Iya, itu kitab kalian yang satu lagi yang bilang si Matius. Kalau si Lukas Matius yang lain itu tulisannya begini, ya. Yesus di Lukas 3 nomor 23. Nah, ya kita lihat nih kawan-kawan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Pertanyaanku, menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Kenapa ketika semua orang menganggap dia anak Yusuf, tiba-tiba si Matius mengatakan dia dikandung dari Roh Kudus? Mana yang betul? Lukas atau Matius yang mengatakan dia dikandung Roh Kudus? Karena di sini dikatakan Lukas menulis menurut anggapan orang dia anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli sampai kepada Daud. Makanya dia dikatakan keturunan Daud. Oke, berarti itu udah anak Yusuf begitu ya, dari hubungan biologis ya. Oh iya, ini penulis kitab kalian yang bilang, bukan aku. Dia Oke, menurut sekarang gini, anggapan orang di mana ia ayatnya- adalah anak Yusuf. Di mana ayatnya Yusuf berkata aku telah melakukan hubungan biologis? Coba di mana ya? Masa bapakmu ketika punya anak harus ngaku-ngaku di depan orang, aku telah mengewe istriku, anakku itu. Emang ada kayak gitu? Normal nggak kayak gitu? Normal nggak orang harus ngaku kalau normal tidak kalau ada seorang laki-laki itu anakku loh, aku telah mengini-inikan istriku sehingga lahir. Normal nggak orang kayak gitu? Yesus lahir dari Roh Kudus. Dari mana si Matius tahu kalau itu Roh Kudus? Ya karena Yusuf tidak mengaku. Emang dilihat bahwa Matius Roh Kudus? Yusuf tidak pernah mengaku mereka berhubungan badan. Dari mana kau tahu? Kenapa orang tunggu, bentar. Kenapa orang mau mengihi harus ngaku dulu ke orang-orang? Emang kalau saya harus ihi dengan laki-laki yang suami saya harus bilang, "Hei, aku ihi lo tadi lo. Hei, aku harus gitu." Apa ini ya Allah? Ngintip Karena Yesus sudah Masa harus bilang ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Masa harus bilang ke orang-orang, aku habis ihi lo tadi sama istriku. Anak perempuan Apa akan ini? mengandung dan melahirkan dan namakanlah dia Immanuel, Allah beserta kita, dan itu terjadi begitu. Seorang perempuan mengandung, ya. Pertanyaanku, ada nggak di situ ditulis seorang perempuan mengandung tanpa suami? Ada nggak?
Mengandung perempuan yang mengandung lah kalau di ihi. Yang namanya perempuan kalau di ihi ya mengandung lah. Itu kan buat Nabi Yesaya sebelumnya Nabi Fandi, sudah ini ganti menubuatkan akun. Ini itu, akun dan besar itu loh, Dek. terjadi. Fandi, bentar kalian diam. Ini akun besar. Akun besar ini. Aku suka nih orang-orang kayak gini, mengeksplor pengetahuanku tentang Bible ini. Kita bungkam mereka dengan tipu-tipu mereka ya. Diam kalian. Nah, iya ini ku bungkam kau karena kau menipu kami. Jadi kami nggak mudah tertipu. Kau pikir gereja apa? Major ngomong terus. Nanti kita bahas tentang Yesus yang adalah hasil sperma menurut orang Kristen ya. Sorry, nanti saya tunjukkan ya. Matius 1:23. Kita lihat di sini teman-teman ya. Mari kita baca dari awal ayatnya ya. Nah, ini pelintiran lagi nih. Nah, ini kita baca satu perikop. Kalau nggak cocok sama Ini kelahiran, aduh, kok nggak cocok. Saya lagi baca kitab suci mulu. Hargain apa? Baca kitab suci itu satu perikop kata Oten. Giliran aku baca satu ayat, kalian suruh aku baca satu perikop. Giliran aku baca satu perikop, kalian suruh aku baca satu ayat. Emang nggak ada lah kalian ini akalnya ya. Suka-suka ayah kalian aja lah ngatur-ngatur kami ini loh. Nah, di sini berbicara tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Walaupun kok bisa ini si Matius tahu ya. Sebelum mereka hidup sebagai, diam dulu lah anak dairi, nggak ada sopan-sopannya kalian sebagai orang Kristen loh. Padahal kitab suci kalian yang dibaca loh. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, katanya perawan tapi udah punya laki, ada-ada aja kalian. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, mimpi Yusuf pun ditulis sama Matius. Hebat kali Matius ini, kok bisa tahu mimpi Yusuf ya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah kan gitu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti penulis Matius mengutip perkataan Nabi. Artinya mengutip perjanjian lama. Apa yang tertulis di perjanjian lama? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Aduh, ini orang selesaikan dulu lah baru ditanggapi. Kalian ini birahi kali loh. Di sini dikatakan menurut si Matius bahwa Yesus itu memenuhi nubuatan Yesaya. Di sini nubuatan Yesaya mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Maka kenapa dia diberi nama Yesus? Katanya namanya nanti dikasih Immanuel. Mana yang betul? Yesus atau Immanuel? Katanya nubuatannya nanti diberi nama Immanuel. Ladalah namanya kok dikasih Yesus. Immanuel itu kan artinya Allah beserta kita. Iya, bodoh kali si Ripa ini. Jadi Yesus artinya apa? Jadi Immanuel dengan Yesus sama? Yesus yang diurapi, Immanuel Tuhan beserta kita. Sebentar. Kalau dalam bahasa Ibrani, makanya artinya tunjukkan Yahweh sama aku. menyelamatkan. Yesus yang diurapi, Yahweh menyelamatkan. Tuhan bersama kita. Tuhan mengatakan bahwa juru selamat itu namanya Immanuel. Tiba-tiba dikasih nama Yesus. Ini Tuhan yang lupa atau malaikat yang Tuhan kalian itu bilang loh. Kau kalau nggak bisa diskusi, dengarkan dulu aku ngomong biar kau paham maksudku. Nggak setuju kau nggak usah. Emang aku minta setuju sama kau? Sejak kapan aku minta win-win solution samamu? Kita diskusi loh. Saya sedang membantah logika cacat kalian. Kalian mengatakan bahwa ini memenuhi nubuatan Immanuel. Kapan dia diberi nama Immanuel? Kau kasih ayat itu kan? Ayat itu bukan tentang diberi nama Immanuel. Ayat itu mengutip, si Matius mengutip perjanjian lama, bahwa di perjanjian lama tertulis bahwa anak itu akan diberi nama Immanuel. Tapi faktanya dia diberi nama Yesus. Sekarang kutanya, yang berbohong penulis kitab Yesaya atau Matius? Jadi sebenarnya nama Major yang bohong, Major. Untuk menegaskan kedatangan Allah. Nah, kemudian kutanya dulu, ini gimana ini? Aku tidak bertanya kenapa dikasih nama Immanuel, bukan. Di situ dikatakan anak itu akan diberi nama Immanuel. Sekarang tunjukkan kapan anak itu diberi nama Immanuel. Tunjukkan datanya. Sembarangan kalian. Kasih waktu dulu saya ngomong. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Di situ menegaskan bahwa di saat itu nanti akan
Allah datang kepada kita. Nah, makanya kenapa diberi nama Yesus? Yesus dalam bahasa Ibrani artinya Yesua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Terus kapan dia dipanggil Immanuel? Coba di mana ditulis di kitabmu Perjanjian Baru dia dipanggil Immanuel? Dan engkau Ya, udah. Iya, suka mula. Coba saya minta data di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel. Coba. Kan sudah saya bilang, Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Iya, terserah kek mau artinya apa. Israel itu artinya apa coba? Kamu tahu nggak arti Israel? Ismail Tuhan mendengar. Bukan berarti dia Tuhan. Saya tanya, di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Udah, kalau nggak ada berarti salah, nubuatannya gagal. Bukan Yesus itu. Udah, banyak kali cerita. Di Matius 1:21 sudah dijelaskan. Matius karena mana dialah lagi? yang akan menyelamatkan. Di situ namanya Yesus. Woi, di situ namanya Yesus, bukan Immanuel. Iya, Yesua. Malaikat Yesua yang dalam kasih. dalam bahasa Ibrani artinya Yahweh menyelamatkan. Yesua itu nama aslinya Yesua dalam bahasa Ibrani. yang Yesua dinubuatkan artinya namanya siapa? Allah menyelamatkan. Nubuatannya namanya siapa? Nubuatannya namanya siapa? Immanuel. Terus Itu tiba-tiba dikasih nama menjelaskan Yesus. Ini yang koplak yang kasih nubuatan atau yang kasih nama nih? Di situ menegaskan kehadiran Allah, bukan berarti harus diberi nama Immanuel. Apa ini? Loh, kok gitu? Kehadiran Allah. Kamu tahu Allah tidak makanya nubuatan artinya apa? Nubuatan itu kalau Allah beserta tidak kita, terjadi, gitu. maka nabi itu palsu loh. Kamu tahu tidak? Barang siapa nabi yang menyampaikan sesuatu dan yang diucapkan tidak terjadi, nabi itu palsu loh. Yesaya itu menuliskan apa? Kamu baca baik-baik loh. Kok kamu memelintir kitabmu? Sebab Nubuatan itu Yesaya nih, kamu terjadi baca ini. bahwa akan Saya hadir, bahwa seorang anak perempuan akan mengandung. kok melintir? Kok melintir kitab suci kamu sendiri kamu? Kok sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda ia mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dia akan menamakan dia Immanuel, dan dia akan menamakan dia Immanuel, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Sekarang pertanyaan saya, siapakah nama Yesus? Siapakah nama Yesus? Pula kayak Paulus pula aku ya, siapakah engkau Tuhan? Namanya, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Siapakah dia yang memberi nama? Itu kan menjelaskan bahwa arti Immanuel, Allah beserta kita. Di mana di situ? Di mana di situ? Yesaya menjelaskan arti Immanuel adalah Yesaya mengatakan anak laki-laki itu akan lahir dari perempuan itu dan akan diberi nama Immanuel. Sekarang pertanyaannya, nama Tuhanmu siapa? Immanuel bukan? Yesus. Hah? Berarti ini terpenuhi nggak nubuatannya? Ya terpenuhi. Nanti akan diberi nama Immanuel, tiba-tiba dikasih nama Yesus. Karena arti Yesua, Immanuel artinya apa? Allah menyelamatkan. Iya, kalau Immanuel artinya apa? Kalau Immanuel artinya apa? Kalau Yesus kan artinya Allah menyelamatkan. Kalau Immanuel artinya Allah bersama kita, sama nggak itu artinya? Ya, nah makanya di situ intinya poinnya menegaskan bahwa Allah sudah datang, sudah hadir ke Udah dunia. ya, udah. Sepertinya Anda didiagnosa pakai gelang biru ya, gelang biru, gelang ungu ya, udah clear ya. Yang lain. Juru selamat. Ya, pokoknya Yesus Tuhan udah. Kami mau bertanya dulu ya. Apa kau? Oke, sekarang kami mau bertanya. Coba tunjukkan dalilnya dalam Quran. Dia itu Isa itu dari garis keturunan mana? Koplak, udah jelas di Al-Quran dia Ibnu Maryam. Kau tanya pula dia keturunan Daud. Ada aja kau, penipu berarti. Bohong kalau seandainya ada penjelasan di Al-Quran kalau dia keturunan Daud. Dia anak mamanya kok nggak punya bapak. Ada aja kau. Yang lucu itu ketika ada orang Kristen mengaku dia kan dikandung dari Roh Kudus tapi percaya dari sperma Daud. Ini tipu-tipu namanya. Kau pikir Al-Quran penipu? Dia orang Arab. Isa itu anak Maria. Iya, Maria itu orang mana? Maria itu menurut Islam itu anak orang Lewi, bukan suku Yehuda. Menurut kalian aja suku Yehuda. Oh, berarti Isa itu berarti. Kau nanya apa? Kau lucu. Udah jelas dia dikatakan yang punya bapak. Kau tanya, kami percaya bahwa diam dulu Mayor. Kau ini malasnya ku ya. Orang Kristen. Ya, orang Islam. Isa itu loh nggak punya bapak. Oh ya, kalau gitu tunjukkan siapa nama bapaknya. Aku tampar kau Mayor. Plak. Ah, ini kau.
Hei orang Kristen, Yesus tidak punya, Isa nggak punya bapak lo ya. Oke, tunjukkan nenek moyang bapaknya Yesus. Kutuja kau. Tapi kalau Kristen gini, hoi orang Islam, ya orang Kristen, Yesus itu loh dikandung dari Roh Kudus. Masa? Iya loh. Di kitabmu kok ada silsilah sampai ke Daud, bahkan dari sperma lagi. Itulah jadi begini. Itulah kalian. Di kitab kalian tertulis dia punya silsilah dan bahkan dia dikatakan anak Yusuf, bahkan dikatakan dari spermanya Daud. Kalian bilang dia dari Roh Kudus. Kalau kami konsisten mengatakan bahwa dia adalah anak Maria. Anak Maria, tidak punya bapak tiri dia. Apalagi bapak kandung. Aku tanya pula, mana silsilahnya sampai ke Daud? Anak koplak kau, bertanya aja kau koplak, apalagi kau menjawab mayor. Makanya kau suruh dia mayor. Kalau ngaur nggak usah live TikTok. Apa ini? Sejak kapan kami ngaur? Saya lagi bersemangat di diskusi ini. Berarti Isa keturunan Lewi ya? Aku gini loh ya mayor ya, yang kau tanyakan itu kan mana nenek moyangnya sampai ke Daud, kan itu yang kau maksud kan? Aku jawab, tidak ada tertulis dalam literasi Al-Quran bahwa dia adalah keturunan Daud karena dia anak Maria. Terputus nasabnya, dia nggak punya nasab karena nasab itu lewat bapak. Orang mana Ripa? Taruhlah Maria orang Padang, ya kan? Terus kenapa rupanya? Kalau Maria orang Padang kenapa? Yang penting bukan orang Batak. Saya tanya, kalau dalam penjelasan Yesus jelas katakan keturunan dari Daud, ya. Mayor, Maria itu orang Padang bukan orang Batak. Terus kenapa? Sekarang Isa itu kenapa jadi ujuk-ujuk menjadi keturunan Lewi? Ada apa? Tadi kau inilah orang botol kalau nanya. Aku nggak bilang Isa itu keturunan Lewi, yang aku bilang mamanya si Maria. Ada-adanya kau. Maria itu kan hasil segini papak bawa on the sky. Apalah kau ini lo? Maria itu punya bapak lo. Kau ini menanya Maria atau nanya anaknya? Maria itu di zaman. Udah diamkan si Mayor. Aku nggak mau berhadapan dengan yang botol yang udah akut. Maria punya bapak, punya anak, diciptakan dari apa? Dari segumpal darah, kemudian dibalut daging, kemudian dia punya tulang, lahir ke dunia. Ada hasil hubungan badan. Isa itu ada nggak dalam dunia nyata? Adalah. Oke, nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan nyata? Ini mantap nih. Ini mantap nih. Apa yang dimaksud dengan nyata? Ya nyata berarti ada. Ya apa yang dimaksud dengan ada? Ya kalau memang Isa itu dengan sejarahnya memang ada dalam dunia nyata, buktikan bagaimana menjelaskan keberadaan dalam mantap. dunia, Ini dalam dunia baru pintar kok Mayor. Berarti apakah segala sesuatu yang ada itu ada sejarahnya? Ya. Aku tunjukkan sejarah Adam dulu lah. Sekarang gini, kalau dia ada suatu cerita tapi tidak sejarah, dia mitos. Sekarang gini. Sekarang Isa itu nyata nggak? Ada. Baru. Isa itu nyata nggak? Kau bertanya itu nampar mukamu, ada nggak Roh Kudus? Ada nggak Kudus? Kau kemarin, kau jangan balik bertanya, tanya. Inilah kalian umat Kristen ya. Ketika kalian melemparkan masalah kalian kepada saya balikkan masalah itu yang adalah masalah kalian nggak bisa selesaikan. Kalau saya tidak pernah mengatakan bahwa para nabi itu adalah tokoh-tokoh Alkitabiah, tokoh teologi, tidak bisa dikatakan tokoh historis. Kenapa? Historis itu adalah hasil upaya karya manusia menyelidiki dengan bukti-bukti empiris. Sejak kapan Nabi, Isa, Musa, Abraham, Adam itu empiris? Ada yang memiliki arkeologi tentang Adam? Kau tunjukkan sama aku dulu lah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.